bergabung melalui sarana daring yang telah kami sediakan. Mohon perhatiannya, acara akan kami segera mulai. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Muhammad SHM. Yang terhormat, yang kami hormati, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Manunggal Kusumawardaya SLM PhD. Yang kami hormati narasumber Bapak Rendraya SHMH dan Ibu Sarafina Diah Amalia SHMH. Yang kami hormati dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, serta yang kami hormati seluruh peserta acara webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara webinar bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNSUD dengan tema Perguruan Tinggi dan Tantangan Pemajuan Kebebasan Pers, Purwokerto, Kamis 8 Juni 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya acara dimulai kami akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan narasumber dan diskusi. Yang keempat, penutup. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa peserta webinar yang kami muliakan, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan baik serta mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNSUD yang kami hormati Bapak Manunggal SHLM PhD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dekan Profesor Muhammad Fauzan SHMH, yang saya hormati juga rekan-rekan kolega Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNSUD, pun segenap dosen Fakultas Hukum UNSUD dan juga para peserta, pemirsa dimanapun berada. Dan terakhir, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Hendrayana SHMH dari Bagian Hukum Dewan Pers. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita insya Allah akan mengadakan webinar, web seminar ya, bincang mengenai persoalan kebebasan pers, kemajuan kemerdekaan pers di Indonesia dan bagaimana perguruan tinggi dapat memainkan perannya untuk tercapainya atau semakin membaiknya kebebasan pers di Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNSUD sebagai bagian dari pelibatan ya, praktisi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan tentu saja untuk mendengarkan atau berbincang dan bertukar pikiran bagaimana kemerdekaan pers ini yang di Indonesia sudah mulai dirintis sejak awal reformasi, dibangun dengan ditandainya sebagai Undang-Undang 4099 sebagai salah satu legislasi yang paling awal di era reformasi, dan bagaimana ini 25 tahun setelah reformasi, apakah kebebasan pers itu semakin membaik atau tidak. Dan juga bagaimana peran perguruan tinggi khususnya di dalam berkontribusi untuk tercapainya kebebasan pers ini. Hukum pers yang disajikan di Fakultas Hukum UNSUD barangkali tidak banyak diajarkan secara umum, tidak banyak disajikan di Fakultas Hukum di Indonesia, dan kita berusaha mempertahankan mata kuliah ini dan semakin dirasa penting keberadaannya. Mengingat perguruan tinggi juga sebetulnya diharapkan untuk berkontribusi terhadap kemajuan dan kebebasan pers di tanah air khususnya. Saya sebagai ketua bagian mengucapkan terima kasih pada Bapak Hendrayana khususnya dan juga para pembicara, Sarafina dan dari support dari Fakultas Hukum UNSUD
dan kiranya acara ini bisa bergulir membawa kepada perbaikan maupun perwujudan kemerdekaan pers yang lebih baik di Indonesia. Akhir kata, terima kasih dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki sesi pemaparan, para lakukan sesi bersama dokumentasi. Mohon maaf. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Hukum Unsud. Sekaligus yang berkenan membuka acara secara resmi, mohon perkenaan yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Fauzan, SHMH. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan, yang pertama narasumber ini, Mas Hendrayana, advokat sekaligus tenaga ahli di Dewan Pers ya, yang juga sekaligus alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Ini pulang kampung tetapi melalui Zoom gitu ya. Kemudian yang saya hormati Pak Manunggal ya, Ketua Bagian Hukum Tata Negara. Kemudian ada Koprodi S3 Bu Riris, ya. Kemudian dosen-dosen HTN ada Sarafina, Bu Eni, Pak Tenang Haryanto. Ya. Hadir juga tadi saya melihat senior saya Pak Pramono ya, serta teman-teman sekalian ya, peserta webinar dengan tema pemajuan kebebasan perguruan tinggi dan tantangan pemajuan kebebasan pers di Indonesia. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kita harapkan pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita akan memperoleh syafaat dari Kanjeng Nabi. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, peserta webinar yang saya banggakan, ya. Sebagai pimpinan tentunya saya menyambut baik kegiatan webinar dengan judul Perguruan Tinggi dan Tantangan Pemajuan Kebebasan Pers di Indonesia, yang untuk kali ini diprakarsai oleh Bagian Hukum Tata Negara. Ya. Tentunya berbicara kebebasan pers, kalau kita melihat dinamikanya, sejak kita ya, zaman dulu S1 ya, Mas Hendrayana, ya kan Pak Harto belum turun pada waktu itu ya, ketika Mas Hendrayana masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unsud, sehingga tahu benar, tahu persis bagaimana rekasannya dalam bahasa Banyumas ya. Kita mau menyuarakan melalui pers yang benar-benar bisa dijadikan corong rakyat, bukan corong penguasa. Karena pada era itu, pers itu lebih sebagai corong penguasa, sebagai sarana untuk publikasi dan sosialisasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga kalau ada pers yang sedikit saja menyimpang dari keinginan penguasa, ancamannya adalah pemberedelan. Pada zaman menterinya Pak Harmoko pada waktu itu ya, kita tahu persis ya. Sehingga zaman itu kita benar-benar senang mencari sebagai mahasiswa tulisan-tulisan yang dulu ada istilah selebaran gelap ya. Bisa juga itu diproduksi oleh mahasiswa, bisa juga oleh LSM, itu yang kita menarik untuk membacanya.
Tapi perkembangan zaman, sebagaimana kita tahu, begitu reformasi, kebebasan pers itu kelihatannya ada kemajuan yang sangat pesat, tapi apakah itu kemajuan itu berdampak positif atau negatif, nanti saya pikir akan dikupas tuntas pada siang hari ini. Kalau kita bicara kebebasan pers zaman Orde Baru, saya masih ingat, itu Pak Harto mengatakan ya, kebebasan pers itu kebebasan yang bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab itu diartikan sebagai bertanggung jawab turut serta untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pembelajaran yang kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi tentang capaian-capaian yang telah dilakukan oleh penguasa pada waktu itu. Nah, apakah ada pergeseran tentang kebebasan pers pada zaman sekarang? Nanti kita sama-sama mendengarkan, akan disampaikan oleh pakarnya ya yang di bidang ini. Saya pikir nanti para mahasiswa bisa mencermati dengan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan kebebasan pers di era yang sangat-sangat liberal, tetapi karena kita mempunyai ideologi negara, ya, paling enggak ideologi itu bisa menjadi remnya agar kebebasan pers juga bukan berarti tanpa batas. Ya. Etika, moral, dan hukum itu menjadi satu hal yang mesti harus berjalan bersama dalam rangka untuk mewujudkan kebebasan pers yang ideal menurut saya. Bisa salah saya, nanti Mas Hendrayan mengupas lebih lanjut tentang kebebasan pers yang ideal sebenarnya seperti apa. Ya. Karena mau tidak mau kita punya Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tentunya itu menjadi satu guidance ya, bagaimana kita mengekspresikan dirinya sebagai sebuah bentuk kebebasan, tetapi di sisi lain kita juga memberikan penghormatan terhadap moral, etika, dan hukum. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya banggakan wabil khusus untuk mas-mas mahasiswa, mahasiswi, dan peserta webinar. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik ya, dan memenuhi permintaan dari panitia ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar yang diadakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mas Hendrayana, kemudian Mas Manunggal, kemudian ada Ibu Sarafina ya, dan hadirin yang berbahagia. Hal yang bisa saya sampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat untuk mengikuti webinar dengan tema perguruan tinggi dan tantangan pemajuan kebebasan pers di Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki sesi pemaparan, akan kami lakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, seluruh peserta webinar disilakan untuk mengaktifkan kameranya dan memberikan senyuman terbaik. Pada hitungan ketiga, akan kami ambil fotonya sebagai dokumentasi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya sekarang kita memasuki sesi pemaparan oleh para narasumber dan diskusi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Eni Cahyani, SHMH. Ibu Eni adalah dosen di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum. Beliau menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum di Universitas Jenderal Sudirman. Lalu melanjutkan studi S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kepada moderator Ibu Eni SHMH, sesi acara pemaparan narasumber dan diskusi kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih telah bergabung pada diskusi kami. Ada Bapak Dekan Fakultas Hukum, para narasumber webinar hari ini. Ada Bapak Hendrayana SHMH, Bapak Manunggal SHLLM PhD, dan Ibu Syarafina SHLMH. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, dan juga para peserta webinar yang telah bergabung di link Zoom kami. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat bersama-sama secara daring dalam acara webinar bagian Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Sudirman ini pada siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, diskusi pada siang hari ini diawali dengan adanya wacana kebebasan pers yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang kuat sebagai negara yang demokratis, Indonesia telah mengakui pentingnya kebebasan pers dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif. Namun dalam prakteknya, kebebasan pers di Indonesia ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam memajukan kebebasan pers di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang diakui dalam menghasilkan intelektual muda yang berbakat, perguruan tinggi memiliki potensi untuk menjadi pusat pemikiran yang kritis dan katalisator perubahan sosial. Perguruan tinggi juga dapat menyediakan ruang bagi mahasiswa dan juga akademisi untuk mengembangkan gagasan inovatif, mendorong diskusi terbuka, serta mengajukan pertanyaan kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan pers. Namun peluang perguruan tinggi dalam memajukan kebebasan pers juga dihadapkan pada tantangan, terbatasnya sumber daya, kurangnya dukungan dari pemerintah, dan juga adanya tekanan politik atau kepentingan ekonomi yang dapat menghambat perguruan tinggi dalam melaksanakan peran mereka secara optimal. Nah, oleh karena itu webinar dengan tema perguruan tinggi dan tantangan pemajuan kebebasan pers di Indonesia bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran penting perguruan tinggi dalam memajukan kebebasan pers. Melalui diskusi dan pertukaran ide antara narasumber dan juga peserta, diharapkan nantinya dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi perguruan tinggi dalam memajukan kebebasan pers di Indonesia. Webinar ini juga nantinya akan diharapkan dapat memotivasi perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mengembangkan lingkungan akademik yang mendukung kebebasan pers, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi antara perguruan tinggi, media, dan juga masyarakat sipil untuk memperkuat kebebasan pers di Indonesia. Dalam acara webinar ini kami mengundang yang pertama ada Bapak Hendrayana SHMH. Beliau adalah advokat yang juga tenaga ahli hukum Dewan Pers dan pengurus pusat Asosiasi Media Cyber Indonesia. Bapak Hendrayana adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman tahun 1995. Halo Pak Hendrayana, selamat siang. Selamat siang, Bu Eni. Ya, terima kasih. Yang kedua ada Bapak Manunggal Kusumawardaya SHLLM PhD, Ketua Bagian HTN Fakultas Hukum Unsud, yang juga alumni dari Fakultas Hukum Unsud tahun 1993. Halo Pak Manunggal. Halo Mbak Eni, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semua. Dan yang terakhir ada Ibu Syarafina Diah Amalia SHMH, yang juga merupakan dosen dari Pers di Fakultas Hukum Unsud. Halo Ibu Syarafina. Selamat siang, Mbak Eni. Ya, terima kasih. Nah, nantinya mereka bertiga akan menyampaikan pemaparan dan diskusi bersama dengan kita semua di sini kaitannya dengan perguruan tinggi dan tantangan pemajuan kebebasan pers di Indonesia. Tidak lupa juga saya Indi Ducayani selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar, untuk penyaji acara, kami persilahkan menyampaikan materinya masing-masing selama 20 menit. Dan kepada peserta yang nanti akan bertanya, akan kami beri waktu selama 10 menit dari selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Hendrayana SHMH untuk menyajikan materinya tentang kebebasan pers dan peran perguruan tinggi. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Eni. Salam hangat untuk semuanya. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Unsud, Prof. Pak Ujan, serta bagian HTN
Manunggal. Ini kawan, sering kita diskusi juga di luar forum dan serta para mahasiswa dan para dosen di Fakultas Hukum UNSUD. Kebetulan tadi saya disebut sebagai alumni 1995 yang saat itu ada peralihan rejim dari tahun 99 saya baru selesai kuliah di Fakultas Hukum UNSUD. Ini saya awalnya itu ingin bekerja di sebuah perusahaan yang gede gitu kan. Tapi apa daya membawa saya kepada dunia aktivis ya. Dulu saya sebelum di Lembaga Bantuan Hukum Pers, saya sempat di Kontras, di lembaga NGO yang terkait tentang hak asasi manusia. Selanjutnya saya bersama rekan-rekan advokat membentuk Lembaga Bantuan Hukum Pers. Dulu itu belum ada itu lembaga yang secara khusus menangani terkait dengan pendampingan atau advokasi terhadap kebebasan pers. Waktu itu masih parsial. Saya bersama alumni dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia membentuk lembaga itu. Yang saya akhirnya berkecimpung nih, yang khusus spesialisasi di media law ya. Kebetulan saya mengambil penelitian juga terkait dengan kebebasan pers, terutama terkait dengan monopoli kepemilikan televisi swasta. Terima kasih kepada pengundang dalam ini Fakultas Hukum UNSUD, Pak Manunggal dan Prof. Paujan. Salam hangat untuk semuanya. Saya ingin sampaikan makalah saya mungkin secara singkat ya. Mungkin nanti kita di dalam diskusinya. Izin saya boleh untuk share makalah sebentar ya. Mohon maaf, saya sudah dijadikan host. Ya. Sudah, Pak? Sudah ya, sebentar saya. Ini, oke, sebentar. Sudah saya cari. Ayo. Atau mungkin bisa tadi saya sudah buka ya, sebentar. Mungkin dari panitia bisa dibantu, Pak. Dari sini tidak bisa ya, Bu. Izin. Iya, Pak, sebentar. Ya. Ya, sambil dokumen makalah terpublish, saya ingin sampaikan bahwa Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu sebagai lembaga independen ya, sama dengan KPI, sama dengan komisi yang lain sebagai lembaga kuasi negara yang dibentuk oleh undang-undang. Namun modelnya ini adalah berbeda ya, antara KPI dengan Dewan Pers ini adalah terkait dengan pemilihan. Kalau KPI itu melalui mekanisme fit and proper di DPR melalui Komisi 1, dan kebetulan saya pernah saat itu sampai ikut seleksi ya sampai di DPR. Namun sayang di DPR suhu politiknya terlalu tinggi. Akhirnya tidak lolos itu. Saya pernah itu. Nah, sementara di Dewan Pers adalah lembaga ini adalah anggota-anggotanya itu dipilih oleh konstituen.
oleh konstituen yang terdiri dari sekarang ini ada kurang lebih 11 organisasi, baik itu perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan juga tokoh masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini ketuanya sekarang dipimpin oleh Dr. Ibu Nini. Beliau dulu di Ombudsman Nasional. Terima kasih. Lanjut mungkin di halaman berikutnya. Nah, apa terkait dengan Dewan Pers ini? Kita ingin memajukan kemerdekaan pers terkait dengan isu-isu yang menyangkut tentang kemerdekaan pers, tentang hak asasi manusia, maupun terkait dengan tujuan kita bagaimana berdemokrasi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Paujan, kita pers sebagai pilar demokrasi keempat yang harus terus dijaga selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tantangan ke depan kita selalu ingin berkolaborasi, terutama Dewan Pers bersama stakeholder yang lain. Antara lainnya itu adalah perguruan tinggi dan para mahasiswa. Nah, kenapa ini penting? Karena tantangan perkembangan kemerdekaan pers saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat ya. Dari isu terkait dengan model dari media konvensional menjadi media yang sekarang menggunakan sistem teknologi atau dikenal dengan media siber. Nah, tantangan ke depan ini terutama terkait dengan kemerdekaan pers menjadi penting, terutama bagaimana kita pelibatkan dengan seluruh stakeholder. Kita tahu bahwa kemerdekaan pers itu sebagai hak asasi warga negara, bukan hanya milik dari komunitas pers itu saja, tetapi pers itu kan tahu sendiri kita adalah bertanggung jawab kepada publik. Bagaimana untuk menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar tentunya ya. Sekarang dengan dunia digitalisasi banyak sekali berita-berita hoax ya, yang sulit kita cerna, yang sulit kita pilah mana ini apakah berita yang benar atau hanya berita kabar bohong. Apalagi dengan ada media sosial saat ini. Media sosial ini mulai dari Facebook, mulai dari transformasi dari media konvensional kepada media konvergensi melalui media-media sosial. Saya mungkin hanya ingin mengupas sedikit aja terkait dengan bagaimana peran perguruan tinggi terkait dengan kemerdekaan pers ini. Ya, terutama saya menyampaikan tadi barusan kami rapat dengan Kemenkumham sedang membahas suatu produk terkait dengan Perpres, peraturan presiden. Ya, di mana Perpres ini ya itu mengatur tentang bagaimana hubungan antara perusahaan multiplatform seperti Facebook, seperti Google, agar tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Karena mereka punya aturan tersendiri. Nah, selama ini perusahaan pers di Indonesia ketika beritanya diambil atau konten beritanya diambil oleh platform seperti Facebook, seperti Google, kita sering sekarang lihat berita mungkin teman-teman mahasiswa, berita itu sekarang kita tidak langsung kepada websitenya atau situsnya ya. Tapi kita melihat ada di mana? Di Facebook. Nah, atau di Google. Kita tahu bahwa dari berita tersebut mereka menghasilkan revenue ya, penghasilan yang notabene itu tidak diberikan kepada perusahaan pers. Nah, ini salah satu Perpres yang diatur oleh yang akan dikeluarkan oleh pemerintah atas desakannya atau dari rekan-rekan Dewan Pers dan bersama stakeholder, dan juga kita melibatkan perguruan tinggi. Nah, harapannya apa yang kita ingin harapkan untuk pemajuan kemerdekaan ini, kemerdekaan pers, terutama kita perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan strategis bagi kemerdekaan pers. Kita tahu zaman Orde Baru kebebasan pers sampai tidak ada tadi yang disampaikan oleh Prof. Paujan. Saat ini pasca 99, pasca reformasi ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 yang mengatur bagaimana kemerdekaan pers itu sendiri. Nah,
bagaimana peran dari perguruan tinggi? Saya ingin dari sisi luar, mungkin dari sisi Dewan Pers melihat adalah bagaimana keterlibatan mahasiswa Civitas Akademi untuk merawat kemerdekaan pers dan memperkuat demokrasi. Banyak sekali laporan atau berita terkait dengan investigasi reporting tentang sebagai pers adalah untuk melakukan kontrol sosial. Disitulah peran dari Civitas Akademi mahasiswa sebagai generasi penerus juga, yang mana di setiap kampus pasti ada. Mungkin di Fakultas Hukum dulu saya 95 ada itu yang namanya pers kampusnya Pak Manunggal. Sampai sekarang ada, dan itu embrio bagi wartawan yang akan nanti berkecimpung di dunia pers yang profesional gitu. Nah, saat ini juga kemarin kita sudah melakukan namanya legal drafting ya, terkait kita mengkritisi terkait peraturan atau kebijakan atau undang-undang yang berpotensi mengekang atau mengancam atau mengkriminalisasikan pers itu sendiri, baik itu wartawan maupun medianya. Kita tahu kemarin baru disahkan kitab undang hukum pidana yang baru ya. Di situ terutama Dewan Pers selalu melibatkan perguruan tinggi dalam hal menyusun suatu naskah akademik misalkan, atau suatu daftar inventarisasi masalah, bagaimana kita untuk mendorong supaya tidak ada kebijakan yang mengekang terkait dengan kemerdekaan pers. Nah, terkait juga Undang-Undang ITE. Nah, ini informasi terbaru mungkin sekarang pemerintah sedang merevisi Undang-Undang ITE ini. Ini revisikan yang kedua ya. Di situ banyak sekali pasal-pasal yang berpotensi yang dulu kami lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena di sini ada aturan yang menurut dari komunitas kacamata kami, komunitas pers dan juga masyarakat, ini sangat berpotensi bisa mengkriminalisasikan hak kebebasan berekspresi masyarakat maupun kebebasan pers itu sendiri gitu. Banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan, atau bukan hanya wartawan ya atau media, tetapi juga masyarakat tahu dulu kasusnya Ibu Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan melalui email, dia langsung terkena atau terjerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ini yang sangat menyedihkan, dan ini menjadi catatan terutama bagi kenapa indeks kemerdekaan indeks demokrasi di Indonesia menjadi turun. Salah satunya yaitu tadi ganjalannya adalah masih adanya Undang-Undang ITE. Padahal sudah ada kitab undang hukum pidana, di situ mengatur tentang pencemaran nama baik, mengatur tentang berita bohong. Kenapa harus ada Undang-Undang ITE? Nah, selama ini kita selalu melibatkan terutama Dewan Pers bersama konstituen ke dalam mengkritisi sebuah kebijakan, selalu melibatkan perguruan tinggi. Saya berharap ini satu-satunya mungkin di tempat lain, dan saya tahu dari Pak Anggi bahwa Fakultas Hukum dulu zaman saya itu belum ada hukum pers, Pak Anggi ya. Belum ada itu hukum pers. Nah, saat ini sudah ada. Nah, ini bisa kita berkolaborasi mungkin ke depan, apakah dalam bentuk semacam MOU ya, bagaimana kita untuk program ada terkait dengan magang, karena di Dewan Pers banyak sekali mahasiswa yang semester akhir itu melakukan magang di Dewan Pers gitu. Nah, itu mungkin yang kita jalin kerja untuk sebuah kesepahaman antara Fakultas Hukum Unsud dengan Dewan Pers. Saat ini Dewan Pers terus melakukan roadshow untuk mensosialisasikan terkait dengan kemerdekaan pers, pentingnya kemerdekaan pers bagi masyarakat, bagi Civitas Akademi. Nah, ini landscape terkait dengan pers di Indonesia. Kita tahu bahwa dengan adanya media internet, saya tahun 95 itu belum ada internet. Masih ada persnya pers cetak ya. Terutama waktu di kampus belum ada yang namanya handphone ataupun apapun, yang kita selalu kalau mau baca berita selalu kita beli koran gitu kan, atau majalah gitu. Tapi sekarang mahasiswa bisa menikmati atau siapapun bisa menikmati media tersebut atau berita tersebut hanya dari handphone, dimanapun dan kapanpun kita bisa klik sebuah informasi. Nah, ini perubahannya cukup cepat. 2010 saya mencatat, 2007 itu masih
media konvensional bertahan bahwa tidak mungkin bahwa perubahan dengan adanya teknologi ini kita akan gulung tikar. Tapi lihat sekarang adalah beberapa media besar mulai menutup atau mulai gulung tikar terkait dengan media cetaknya. Sekarang mereka bermigrasi ke media siber atau media online. Nah, ini tantangan karena kenapa? Sekarang wartawan yang bekerja di sebuah perusahaan media tidak cukup hanya dengan kemampuan menulis, dituntut untuk multitalenta. Karena sekarang dunia udah berubah, ada media konvergensi, mulai memanfaatkan terkait dengan situs-situs maupun media sosial yang digunakan untuk distribusi konten. Nah, kebetulan saya di AMSI selalu melakukan yang namanya perubahan-perubahan terkait dengan kerjasama dalam hal bagaimana supaya media itu berkualitas, beritanya berkualitas dan medianya itu sehat. Kita tidak tutupi banyak sekali media-media, kita selalu mengkategorikan kalau di Dewan Pers itu ada yang namanya media profesional dan ada media yang tidak profesional atau sering unquote-nya kita menyebut media abal-abal. Kalau media profesional tentu salah satunya wartawannya memiliki standar uji kompetensi. Karena wartawan ini adalah sebagai profesi. Sama sebagai saya sebagai advokat, profesi saya dilantik dan dapat pengesahan dari Pradi. Nah, sekarang ini teman-teman mahasiswa, kalau ada wartawan, coba tanyakan kepada mereka. Punya nggak standar kompetensi dari Dewan Pers? Karena tidak cukup saja dengan menunjukkan kartu pers yang dikeluarkan oleh perusahaan media, karena mereka sebagai profesi. Lanjut. Nah, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 kita ada sebuah lembaga yang tadi saya sampaikan, yaitu terkait lembaga independen. Di sini satu-satunya lembaga adalah Dewan Pers yang dalam fungsinya untuk memajukan kemerdekaan pers, memberikan pertimbangan, pengupayakan atau pengaduan terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan. Saya dulu waktu di LBH Pers banyak menangani kasus-kasus pers dan juga menangani masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan. Kita ajukan pengaduan kepada Dewan Pers. Tidak hanya sekarang ini kan ini saya merasa dirugikan oleh pemberitaan. Apa mekanismenya yang bisa ditempuh oleh masyarakat ketika itu dirugikan oleh sebuah pemberitaan? Nah, disitulah ada yang namanya kode etik, di mana wartawan memiliki kode etik jurnalistik, di mana setiap pemberitaan harus cover both side, harus memuat narasumber atau konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di situ salah satu indikator bagaimana media profesional untuk taat dan patuh terhadap kode etik. Nah, Dewan Pers ini apakah Dewan Pers? Tidak juga. Banyak sekali putusan atau rekomendasi Dewan Pers yang justru banyak menghukum media. Karena satu hal bahwa kebebasan pers adalah untuk kepentingan publik. Jika media atau wartawannya tersebut dalam tanda petik abal-abal, Dewan Pers tidak segan untuk menghukum mereka. Banyak sekali kasus, kebetulan saya di Komisi Hukum yang menangani setiap ada laporan ke kepolisian, polisi meminta keterangan ahli dari Dewan Pers. Apakah ini produk jurnalistik atau bukan? Nah, di situ. Kenapa polisi sekarang meminta dulu keterangan ahli dari Dewan Pers? Karena kita udah membuat MOU ya dengan kepolisian atau Kapolri, agar setiap pemberitaan yang menyangkut pemberitaan sebaiknya melalui mekanisme dulu di Undang-Undang Pers seperti itu. Tidak langsung polisi mentersangkakan media atau si wartawan tersebut. Nah, kita tadi landscape media itu sekarang ini dari Kominfo ada informasi ada kurang lebih 47.000 media online. Nah, tapi yang mengkhawatirkan adalah baru 2.500 media yang terverifikasi di Dewan Pers. Nah, selebihnya itu media seperti apa? Nah, ini menjadi tantangan mungkin ya. Apakah masyarakat kan selalu melihat bahwa, oh ini situs ini adalah media? Belum tentu.
karena ada syarat prasyarat yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan pers, mungkin sudah disampaikan secara teori di Fakultas Hukum. Salah satu syaratnya itu harus berbadan hukum. Lanjut, Bu. Salah satunya adalah harus berbadan hukum, di mana itulah yang dinamakan sebagai pers. Dan tidak boleh sekarang yang namanya perusahaan pers itu merangkap sebagai LSM atau dia di dalam bentuk ini, tetapi harus salah satu aja harus memilih sebagai perusahaan pers. Nah, apa saja yang produk-produk yang dikeluarkan oleh Dewan Pers? Ya, sebagai turunan, ini satu-satunya mungkin undang-undang yang ada di Indonesia yang tidak ada peraturan pemerintahnya. Jadi ini pasca 98 itu Pak Yunus Yosbia waktu itu Menteri Penerangan bersama komunitas dari pers itu menyusun sebuah undang-undang nomor 40, tapi tidak ada sekali peraturan terkait dengan peraturan pelaksananya. Kenapa demikian? Ya mungkin karena zaman waktu Orde Baru ya pers selalu dikekang kan. Selalu kalau itu berlawanan dengan kekuasaan melakukan kritik, kontrol sosial, itu dibredel tadi yang disampaikan oleh Prof. Paujan. Nah, Dewan Pers itu membuat peraturan bersama komunitas, memfasilitasi terutama untuk 11 konstituen ini, termasuk di dalamnya AMSI, ada AJI, PWI, JTI, perusahaan media, dan sebagainya. Ada beberapa peraturan yang menjadi mungkin catatan, terutama tadi, bahwa yang namanya perusahaan pers harus memiliki badan hukum. Nah, peraturan itu apa? Yaitu terkait dengan standar perusahaan pers. Perusahaan pers harus memiliki misalkan syaratnya satu, wartawan utama sebagai pemimpin redaksi. Ada wartawan muda, ada wartawan media. Nah, itu. Terus bagaimana dengan tentang wartawan itu sendiri? Nah, sekarang ada peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2018 tentang standar kompetensi wartawan. Jadi sekarang bukan hanya dokter, bukan hanya advokat, dan wartawan pun karena dia sebagai profesi ya, bukan pekerja, maka harus memiliki standar kompetensi. Yaitu harus memiliki yang namanya sertifikasi dari Dewan Pers. Ini agar apa? Tadi, dari 47.000 perusahaan pers, kita belum tahu wartawan tersebut atau media tersebut profesional atau bukan. Salah satu indikatornya untuk melihat profesionalisme wartawan atau media, kita bisa lihat di situs Dewan Pers. Apakah perusahaannya terverifikasi di Dewan Pers? Apakah wartawannya tersebut juga terverifikasi di Dewan Pers atau terdata? Masyarakat, terutama teman-teman mahasiswa bisa ngecek, oh saya punya teman nih wartawan ya di sebuah media online. Coba cek bisa. Tinggal ketik dewanpers.or.id. Di situ ada kanalnya terkait dengan perusahaan pers, tentang wartawannya juga. Nah, selanjutnya itu ada Semen nomor 13 tahun 2008. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa selama ini kita dalam menangani kasus-kasus bukan hanya aduan langsung kepada Dewan Pers, tapi kita juga menerima limpahan, terutama untuk meminta kepolisian meminta keterangan ahli dari Dewan Pers. Ya, kebetulan saya salah satu memiliki satu sertifikasi terkait dengan ahli pers. Bagaimana supaya kasus-kasus yang dilaporkan kepada kepolisian, jika itu menyangkut media, meminta dulu keterangan ahli dari Dewan Pers. Sama dengan kasus-kasus lainnya. Kasus pidana kan juga ada ahli pidananya dan sebagainya. Nah, disinilah untuk memudahkan kepolisian terutama dalam hal apakah ini pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Jika itu pelanggaran etik, itu diselesaikan melalui Undang-Undang Pers atau Dewan Pers. Kalau pelanggaran pidana maka diserahkan. Nah, ini perusahaan pers itu harus menyelenggarakan meliputi adalah media cetak, elektronik, kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan atau menyiarkan dan menyalurkan informasi. Lanjut. Nah, ini badan hukum. Nah, karena waktu dulu sebelum 98 itu ada yang namanya SIUP ya. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 40 tidak ada yang dikenal dengan surat izin usaha penerbitan pers. Sekarang harus setiap warga negara bisa mendirikan yang namanya perusahaan pers, yaitu harus berbentuk badan hukum dan berbentuk Badan Hukum Indonesia. Kita sering lihat, kita jangan terjebak dengan, oh ini ada situs ini, ada blog spot seperti ini.
kita cek di situ karena kewajiban dari perusahaan pers itu untuk mengumumkan badan hukumnya apa, terus susunan redaksinya seperti apa. Media online kita bisa ini lihat di kanal redaksinya. Lanjut. Nah, ini terkait dengan kewajiban dari perusahaan pers harus melakukan pengumuman secara terbuka. Kenapa ini penting? Karena ya itu tadi, kalau media yang abal-abal kita tidak tahu siapa yang penanggung jawabnya, di mana alamatnya. Nah, banyak sekali kasus yang datang ke Dewan Pers, sebuah media, tetapi dia tidak diketahui alamatnya. Kita mengkategorikan bahwa itu tidak ada badan hukumnya. Itu bukan produk pers, tetapi itu adalah berlaku dengan ketentuan hukum yang lain di luar undang-undang pers. Lanjut. Nah, ini terkait dengan kode etik jurnalistik. Mungkin teman-teman mahasiswa nanti ada yang magang yang ingin menjadi wartawan atau merangkap nanti sebagai advokat ya. Nah, di sini ada yang namanya kode etik. Advokat pun kita punya namanya kode etik, hakim pun sama punya kode etik. Setiap profesi pasti memiliki yang namanya kode etik. Begitupun wartawan, yaitu Gala, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik memiliki yang namanya 11 kode etik jurnalistik pasal. Yang itu merupakan kesepakatan daripada konstituen dari Dewan Pers. Supaya wartawan ya tidak asal menulis berita. Apalagi dengan media online sekarang. Dengan alasan kecepatan, tidak ada konfirmasi. Itu sebuah kekeliruan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan. Tidak ada konfirmasi dari narasumber, tiba-tiba nama kita dicatut atau bahkan kasus-kasus kekerasan anak, gambarnya atau fotonya tidak diblur dan sebagainya. Nah, kalau wartawan yang profesional pasti akan taat terkait dengan kode etik. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh kartu antara kartu pers atau sertifikasi terkait dengan kartu yang dikeluarkan oleh Dewan Pers itu dan kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan pers. Nah, belum menjamin bahwa perusahaan pers itu wartawannya profesional. Mereka harus mengikuti yang namanya standar kompetensi wartawan. Kebetulan waktu kemarin saya di Lembaga Pers Dr. Sutomo sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Dewan Pers untuk menyelenggarakan yang namanya standar uji kompetensi wartawan tersebut. Jadi ketika misalkan ada wartawan tiba-tiba mau wawancara terus terkait dengan kasus atau apalah, kalau kita berhak sebagai narasumber untuk menanyakan, Anda sudah memiliki standar kompetensi atau enggak yang dikeluarkan oleh Dewan Pers? Jika tidak kita mau diwawancara, ya itu mohon maaf, kami tidak bisa untuk diwawancara karena Anda belum kompeten, misalkan seperti itu. Boleh dilakukan karena di beberapa lembaga sekarang di kementerian, di Seknek juga setiap wartawan yang ngepost di sebuah instansi sekarang kayak di Pertamina, di Seknek, dia mengharuskan wartawan yang ngepost di kantor tersebut harus memiliki standar kompetensi wartawan dari Dewan Pers. Lanjut. Nah, bagaimana kita dalam hal penyelesaian sengketa pers? Mungkin sering bertanya ya, kok kalau kita dirugikan oleh media enak banget hanya cukup dengan hak jawab. Dan enak banget kok nama kita udah dicemarkan tapi cukup dengan hak koreksi. Tapi inilah mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pers. Beberapa putusan Mahkamah Agung, seperti waktu dulu saya menangani kasus majalah Time, kasus Tempo, disinilah korelasinya. Dan Ketua Mahkamah Agung waktu itu Prof. Bagirmanan, bahwa Undang-Undang Pers ini sebagai primat privilege, sebagai hal yang diutamakan dalam penyelesaian setiap sengketa pemberitaan. Boleh masyarakat langsung lapor kepada kepolisian, boleh silakan, atau gugat ke pengadilan, tidak masalah, karena itu hak setiap warga negara. Tapi dengan Undang-Undang Pers yang baru 40 ini ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh masyarakat atau siapapun yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan. Apakah Dewan Pers dalam menangani sebuah kasus atau ketika mediasi itu selalu memenangkan media? Tidak juga. Banyak pers yang justru dinyatakan bersalah, harus meminta maaf, memuat hak jawab gitu. Bahkan harus mencabut beritanya gitu. Kalau di pengadilan mungkin ada yang namanya putusan dan penetapan. Kalau di Dewan Pers itu namanya adalah pernyataan, penilaian dan rekomendasi.
Jadi itu salah satu bentuk dari produk dari Dewan Pers ketika menghukum sebuah media. Bagaimana ketika media tersebut tidak mau misalkan mengikuti aturan atau anjuran atau pernyataan dari Dewan Pers, rekomendasi, ya kalau itu tidak diikuti maka berlakulah ketentuan hukum yang lain, yaitu Kitab Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana jika ada mungkin di daerah Purbalingga, Banyumas, banyak wartawan ngaku-ngaku wartawan tapi kerjaannya memeras. Nah, kemarin saya menerima penyidik dari Pekalongan tuh, ada gerombolan wartawan 3 orang memeras narasumber, ditangkap oleh kepolisian. Dewan Pers tidak mentolerir terkait dengan kasus yang menyangkut di luar kerja jurnalistik. Lanjut, Mbak. Nah, ini prosedur terkait sengketa pers, mungkin sebagai informasi aja. Jika ada saudara kita atau masyarakat atau siapapun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, ada mekanisme atau prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pers, yaitu melalui hak jawab atau kepada redaksi media yang bersangkutan, terus ada hak koreksi, dan bisa juga tadi yang dikatakan bahwa upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan atau laporan kepada kepolisian. Namun sekali lagi sekarang dengan adanya SEMA 13 tahun 2008 dan juga MOU antara Dewan Pers dengan kepolisian, kejaksaan, selalu ketika ada laporan atau gugatan di pengadilan, Dewan Pers selalu diminta keterangan sebagai ahli pers untuk menilai apakah itu kasus sengketa menyangkut karya jurnalistik atau pelanggaran etik atau murni itu ada upaya dia pembunuhan karakter melalui media. Lalu itu jelas gitu bukan ranahnya Dewan Pers. Jadi di situ nanti ada penilaian apakah ini menyangkut perkara kode etik jurnalistik, pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin berbicara media. Mohon lanjut, Mbak. Nah, ini salah satu contoh yang saya selalu sampaikan kalau literasi media kepada SKPD ya, Diskominfo di daerah, baik itu kepala desa maupun kepala sekolah, karena mereka yang rentan diperas oleh wartawan yang tidak jelas. Kita bisa lihat ciri wartawan abal-abal gitu kan. Perusahaan persnya itu tidak berbadan hukum, wartawannya tidak paham kode etik. Cukup sekarang wartawan hanya membawa yang namanya handphone. Terus ada ID card-nya gitu, seolah-olah wartawan. Dan namanya serem-serem. Ada yang namanya wartawan KPK. Orang berkonotasi bahwa itu adalah dari wartawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ternyata bukan. Ternyata itu adalah Koran Pemberantasan Korupsi. Dan itu sering disalahgunakan. Ada kasus di Tanjung Pinang mengaku dari wartawan KPK. Dia memeras seorang narasumber dari Pemkot di Tanjung Pinang. Ditangkap 3 orang seperti itu. Ya, wartawan merangkap ketua LSM atau anggota LSM, bahkan narasumbernya adalah LSM tersebut. Wawancaranya memaksa, menggunakan kartu pers yang tidak wajar dan memeras narasumber. Ini salah satu bentuk yang selalu kami sosialisasikan. Boleh narasumber itu tidak wajib menanyakan terkait dengan standar kompetensi ketika dia diwawancara begitu. Karena ya di luar banyak sekali wartawan yang menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadinya. Lanjut. Nah, saya ingin berbicara sedikit terkait dengan media sosial karena ini saat ini Dewan Pers sudah mengeluarkan sebuah peraturan terkait pedoman pengelolaan media sosial oleh perusahaan pers. Kita tahu bahwa sekarang distribusi konten berita oleh media-media mainstream, terutama seperti Kompas, Tempo, dan mungkin media di Banyumas, juga ada Radar Banyumas dan sebagainya. Sekarang sudah memanfaatkan konten media sosial. Ada TikTok dan sebagainya. Ini penting kenapa publik menjadi tahu gitu. Karena tidak semua gitu mengatasnamakan media di media sosial itu dikatakan sebagai pers. Jadi harus kita lihat bahwa apakah media sosial tersebut terafiliasi enggak dengan perusahaan persnya. Atau misalkan contoh misalkan link berita Kompas, ada kompas.com ada di IG-nya. Terus dia melanjut ternyata ada Kompas Nasional.
dia menyaru-nyaru ada mirip sebagai Kompas yang punyanya Kompas yang ada di Jakarta. Nah, itu tidak boleh secara ini gitu. Lanjut. Nah, ini yang saya tadi sampaikan bahwa sekarang ini bagaimana penggunaan media sosial ini sangat masif ya. Terutama bagaimana ada konten-konten berita yang biasa muncul juga di grup-grup WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini data tahun 2023. Sekarang hampir 92% itu masyarakat sekarang tidak ada lagi SMS ya. Jarang kita menggunakan SMS, tetapi sekarang dengan WhatsApp tersebut kita bisa mengirim gambar, mengirim tulisan, stiker, dan sebagainya. Komunikasi mendekatkan kita dan itu. Nah, ini salah satu yang selalu kita menjadi konten perhatian dari AMSI dan Dewan Pers. Jangan sampai media sosial dimanfaatkan oleh media yang tidak jelas gitu, yang tidak ada badan hukumnya. Lanjut. Maaf Pak Ya. Hendra, 3 menit lagi ya. Oh, oke, baik Bu. Baik Bu. Nah, ini saya hanya sekilas saja terkait tentang media sosial ini menjadi penting untuk kita semua, untuk kita pahami, karena kami sering menerima ya pengaduan di Dewan Pers terkait dengan berita yang di-share atau di-sharing di media sosial untuk apakah ini menjadi bagian dari perusahaan pers atau bukan. Baru kemarin kita mensahkan itu pedoman itu bersama konstituen untuk sebagai diketahui aja, jika itu media sosial itu perusahaan pers, maka itu harus lihat dulu link beritanya. Dia mengacu kepada ke mana gitu kan. Apakah dia hanya podcast? Nah, kalau podcast itu bukan bentuknya perusahaan pers. Mereka tidak berbadan hukum pers. Contoh misalkan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier dulu pernah kena kasus masalah. Ya, saya menyebutkan itu karena pernah datang ke Dewan Pers. Gimana saya bisa dilindungi nggak dengan undang-undang pers? Ketika kita telisik tuh perusahaan persnya, apakah ada berbadan hukum? Ternyata tidak berbadan hukum pers. Sulit kita untuk melindungi berdasarkan undang-undang pers. Maka ketika ada di ranah media sosial ingin itu menjadi bagian dari undang-undang pers atau dilindungi oleh undang-undang pers, ketika ada masalah hukum, maka dia harus berbadan hukum perusahaan pers. Nah, ini Undang-Undang ITE yang saya tadi sampaikan sekarang ini sedang direvisi ya oleh pemerintah dan kami juga di Dewan Pers. Nah, ini mungkin nanti Pak Anggi saya minta bantuannya untuk nanti kita menganalisis terkait dengan daftar inventarisasi masalah ya, yang selalu kita kalau audiensi dengan Komisi 1 kita menyiapkan namanya daftar inventarisasi masalah. Nah, kami selalu melibatkan sivitas akademi untuk bagaimana sebuah peraturan itu tidak mengekang terkait dengan kemerdekaan pers. Mungkin itu cukup, mungkin Ibu Eni sebagai bahan nanti untuk kita diskusi. Iya Pak. Terima kasih. Pak Hendrayana, pemaparan materi tadi secara lengkap ya dari Pak Hendrayana. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Syarafina untuk menyajikan materinya tentang kolaborasi perguruan tinggi dengan media dalam menyuarakan kebebasan pers. Oke, baik. Silahkan kepada Bu Syarafina. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eni selaku moderator. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk Prof. Fauzan, Pak Manunggal, serta Pak Hendrayana yang telah memaparkan presentasinya mengenai kebebasan pers. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya langsung share screen saja mengenai materi kolaborasi media dan perguruan tinggi dalam dalam kebebasan pers. Masuk pada materi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik. Kebebasan pers untuk hal ini merujuk pada kebebasan individu dan media untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan informasi, dan mengakses berbagai sudut pandang tanpa takut adanya represi atau pembatasan. Untuk dalam konteks demokrasi sendiri, kebebasan pers memainkan peran yang sangat vital. Mengapa demikian?
kebebasan pers sendiri memiliki peranan dalam pilar demokrasi. Yang pertama adalah sebagai pengawas kekuasaan. Dalam hal ini, kebebasan pers berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dalam sistem demokrasi melalui media yang bebas dan independen, diharapkan dapat memantau tindakan pemerintah, lembaga publik, dan individu yang sedang memiliki kekuasaan dengan mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi seperti korupsi, kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Media berfungsi membantu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Selanjutnya, peranannya pada menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuasaan itu tidak boleh terpusat pada satu kelompok atau individu. Media yang bebas memungkinkan pengungkapan dari berbagai sudut pandang dan pandangan yang beragam, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kebebasan pers membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks demokrasi, dalam hal ini melalui media yang bebas, individu dapat mengungkapkan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi politik, diskusi publik, kemudian mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat ini, kebebasan pers memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan dan memberikan suara, misalkan dalam pemilihan umum. Selanjutnya, perannya pada informasi yang akurat dan berimbang. Media yang bijak dan independen memiliki tanggung jawab untuk melakukan jurnalisme yang berkualitas dan mengedepankan fakta. Dengan memberikan informasi yang benar dan terpercaya, media membantu masyarakat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Jadi ada pengaruh yang diberikan media untuk masyarakat melalui informasi akurat yang berimbang. Kemudian yang terakhir ada pembentuk opini publik. Ketika media yang bebas memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengkritik, atau mendukung isu-isu yang mereka anggap penting, hal ini mendorong diskusi, debat, dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dalam rangka menjaga kebebasan pers, pilar demokrasi penting melibatkan institusi terkait seperti pendidikan, masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam memperjuangkan dan memelihara kebebasan pers. Selanjutnya, ada pada peran penting media sebagai wadah penyampaian informasi kepada masyarakat. Peran-peranannya yang pertama adalah media sebagai informasi yang akurat. Media ini menjalankan fungsi jurnalistik untuk menyampaikan berita yang akurat, berimbang, dan diverifikasi. Masyarakat mengandalkan media ini untuk mendapatkan berita terkini, bisa juga untuk mendapatkan laporan investigasi terkait kasus-kasus yang sedang ditangani oleh pemerintah, serta akan memberikan analisis yang mendalam. Kemudian yang kedua, penyebar informasi yang cepat. Media memberikan akses cepat dan luas terhadap informasi terhadap masyarakat. Dengan teknologi modern seperti yang tadi disampaikan Pak Hendrayana, ya, media sekarang ini dapat menyampaikan berita secara real time melalui berbagai platform termasuk pada surat kabar, televisi, radio, dan media digital. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara instan dan mendalam. Kemudian yang ketiga, ada pemantau dan pengawas kekuasaan. Dalam hal ini, media berperan sebagai pemantau dan pengawas terhadap kekuasaan baik pemerintah, institusi, maupun individu. Melalui jurnalisme investigasi dan pelaporan yang kritis, media membantu mengungkap ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain, dan mendorong pertanggungjawaban dan transparansi dalam berbagai sektor masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada ruang ekspresi dan diskusi publik. Melalui media, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan ide serta pandangan mereka.
misalkan dalam media online ada opini dan kolom pendapat dalam media yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam publik. Hal itu bisa merangsang debat dan mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Media juga dapat menjadi platform untuk mempromosikan keanekaragaman sudut pandang dan kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir ada peran penting media sosial dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberitaan yang informatif dan mendalam. Media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting, hak mereka dan tantangan yang dihadapi. Ini membantu masyarakat menjadi lebih terinformasi, kritis, dan aktif dalam partisipasi sosial dan politik. Namun perlu diingat juga, penting diingat bahwa media itu bertanggung jawab dalam menjalankan peran mereka. Prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti keakuratan, objektivitas, dan keberagaman harus dijunjung tinggi. Kebebasan pers juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah faktual dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian peran media sebagai penyampai informasi ini sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan membentuk opini publik yang sadar. Media ini memiliki peran vital dalam menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan positif di masyarakat, kemudian bisa mempromosikan transparansi dan pertanggungjawaban serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Selanjutnya ada peran perguruan tinggi dalam mendukung kebebasan pers dan mendorong pemikiran kritis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perguruan tinggi sendiri dapat memainkan peran penting dalam mendukung kebebasan pers dan mendorong pemikiran yang kritis. Yang pertama, mendorong pemikiran kritis pada titik ini, perguruan tinggi dapat memberikan pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis dan analitis, serta membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri lewat studi ataupun lewat UKM yang dijalani mahasiswa, serta pelatihan-pelatihan atau seminar. Kemudian yang kedua ada mendukung kebebasan pers. Perguruan tinggi dapat mendukung kebebasan pers dengan memberikan pendidikan tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Perguruan tinggi juga dapat memberikan dukungan dan ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas dan terbuka, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi ini menjadi tempat berdiskusi dan debat dalam artian positif. Perguruan tinggi dapat menjadi tempat diskusi dan debat yang terbuka tentang isu-isu sosial dan politik. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu yang kompleks. Dan yang keempat ada perguruan tinggi itu dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya dan akurat tentang isu sosial dan politik. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang kompleks dan memperkuat mereka untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir mendorong partisipasi politik mahasiswa dengan memberikan pendidikan tentang HAM dan kebebasan berbicara. Dalam hal ini perguruan tinggi juga dapat mendukung pers dengan memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia, kebebasan berbicara, serta memberikan dukungan dan ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan pendapat mereka secara terbuka. Selain itu, perguruan tinggi dapat memberikan dorongan untuk mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik dan sosial di dalam kampus maupun luar kampus. Kemudian yang poinnya adalah pada kolaborasi antara perguruan tinggi dan media. Berikut adalah beberapa contoh kolaborasi yang mungkin dapat terjadi antara perguruan tinggi dan media dalam menyuarakan kebebasan pers. Yang pertama ada pada penelitian bersama.
Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan media dalam melakukan penelitian bersama terkait dengan kebebasan pers. Misalkan mereka itu dapat mengumpulkan data, kemudian menganalisis tren, dan menghasilkan laporan yang mendukung kebebasan pers. Selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat dipublikasikan bersama melalui media partner sehingga pesan yang terkait dengan kebebasan pers ini dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan seminar seperti sekarang ini, perguruan tinggi dapat mengadakan diskusi seminar tentang kebebasan pers yang melibatkan wartawan, editor, dan pengamat media dari berbagai media partner, serta ahli-ahli dalam bidang pers, sehingga diskusi ini dapat menjadi wadah untuk membahas isu-isu terkini, tantangannya, dan solusi terkait dengan kebebasan pers. Media partner juga dapat membantu mempromosikan acara ini dan meliput hasil diskusi serta menyebarkannya kepada khalayak ramai. Kemudian yang ketiga ada pelatihan jurnalis. Perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan media dan menyelenggarakan pelatihan jurnalis seperti menyediakan tenaga pengajar yang ahli di bidang jurnalistik, seperti praktisi mengajar seperti itu. Sementara media partner dapat memberikan akses ke fasilitas dan pengalaman praktis dalam dunia jurnalistik. Pelatihan ini mungkin bisa meningkatkan pemahaman dan keterampilan wartawan dan melaksanakan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab. Kemudian ada penulisan opini dan artikel. Perguruan tinggi dapat mengajak dosen dan mahasiswa untuk menulis opini dan artikel yang berhubungan langsung dengan kebebasan pers. Media partner kemudian dapat mempublikasikan tulisannya di dalam platform mereka dengan memberikan ruang bagi sudut pandang akademik dan intelektual, ini mendukung adanya kebebasan pers. Hal ini akan memberikan impact, yaitu memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat dan membantu memperkuat argumen untuk mendukung kebebasan pers. Kemudian ada kampanye bersama, maksud dari kampanye ini adalah perguruan tinggi dan media itu dapat bekerja sama meluncurkan kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers. Biasanya kampanye ini berupa penyuluhan di kampus, pemberitaan khusus tentang kebebasan pers, atau bahkan acara-acara publik yang melibatkan publik dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi ini, pesan mengenai kebebasan pers dapat tersebar lebih efektif dan mencapai khalayak yang lebih luas. Dan yang terakhir ada koordinasi dengan Kemendikbud terkait isu perlindungan kebebasan pers di kampus. Kampus ini biasanya memiliki unit kegiatan mahasiswa pers atau biasanya disebut Persma, pers mahasiswa, UKM biasanya unit kegiatan mahasiswa. Keberadaan Persma sendiri sebagai media alternatif di kampus sangat strategis sebab Persma ini dapat memberikan informasi pendidikan hingga kontrol kebijakan-kebijakan yang ada. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Persma sangat rawan terhadap intimidasi dan tekanan dari berbagai pihak dari dalam maupun luar kampus. Sebagai institusi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, termasuk jenjang perguruan tinggi, Kemendikbud ini dapat ikut terlibat dalam menjaga kebebasan pers di lingkungan kampus. Hal ini karena adanya karya jurnalistik yang dihasilkan oleh Persma ini termasuk sebagai karya ilmiah yang dapat diuji dengan metodologi akademis, sehingga pembatasan dan penarikan bahkan pemberedelan terhadap hal itu, terhadap berita-berita yang diproduksi merupakan pelanggaran kebebasan akademik dan seharusnya dijaga penuh oleh perguruan tinggi dan penerapannya itu diawasi oleh Kemendikbud, seperti itu. Nah, ini sebagai info saja, dilansir dari Persma, dari pers mahasiswa website resminya, antara tahun 2020 dan 2021, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia merekam ada 48 kasus di mana manajemen universitas dilakukan intimidasi dan membubarkan redaksi. Dari 185 kasus tersebut. Ironisnya, pelaku kekerasan didominasi oleh pihak otoritas kampus. Alih-alih dilindungi, namun malah
diberi kekerasan seperti itu biasanya yang sudah tercatat ancaman intimidasi, serangan fisik, penutupan media, serta mahasiswa dibuat DO dari kampus karena pekerjaan jurnalistik. Mungkin Dewan Pers dan Kementerian dapat bekerja sama dalam merumuskan peraturan di tingkat perguruan tinggi yang dapat melindungi kebebasan pers di kampus. Mungkin Pak Hendrayana tadi bisa menyebutkan baik berupa MOU atau peraturan menteri atau serendah-rendahnya mungkin surat edaran yang berisi perintah yang larangan terhadap pemberedelan pers mahasiswa. Hal-hal seperti ini bukanlah kebebasan pers yang ada di kampus, tapi tidak bisa dipungkiri kekuatan pers untuk menggaungkan kebebasan pers melalui karya jurnalistik berada di bawah naungan otoritas perguruan tinggi tempat Persma tersebut bernaung. Persma sendiri berdiri berdasarkan surat keputusan universitas dan sebagian besar pendanaannya didanai oleh perguruan tinggi. Namun hal itu bukan berarti dikdaya pers yang hanya dapat menjadi humas bagi perguruan tinggi. Karya jurnalistik yang dapat dikatakan serupa dengan karya ilmiah yang dibuat berdasarkan penelitian disertai tanggung jawab oleh mahasiswa yang ada di Persma ini seyogyanya kampus Merdeka ini, jargon kampus Merdeka ini memberikan ruang yang merdeka pula bagi kebebasan pers yang dimulai dari kampus. Masuk pada dalam kesimpulannya, kolaborasi perguruan tinggi merupakan hal yang penting dalam kebebasan pers. Melalui kerjasama yang erat antara perguruan tinggi dan media, kita dapat memperkuat kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan pemikiran kritis dapat menyediakan sumber daya, pelatihan, dan ruang untuk mahasiswa dan wartawan muda yang disebutnya tadi sebagai embrio jurnalis yang baik ya, dalam mengembangkan keterampilan jurnalistik yang berkualitas. Dengan bekerja sama, perguruan tinggi dan media dapat membentuk generasi berita yang tangguh, menyuarakan kebenaran dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Harapannya untuk pers mahasiswa sendiri bukan hanya sekedar menjadi humas kampus yang memberitakan kabar baik dari kampus, namun menjadi nafas bagi tegaknya demokrasi. Mari kita terus memperjuangkan kolaborasi ini demi kebebasan pers yang kuat dan demokrasi yang berkeadilan serta bertanggung jawab. Terima kasih, itu saja paparan dari saya. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Silakan Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bu Sarafina. Dan untuk yang sesi terakhir, saya silakan kepada Bapak Manunggal untuk menyajikan materinya tentang peluang dan tantangan dalam memajukan kebebasan pers di Indonesia. Oke, terima kasih Miss Eni. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, suara saya didengar baik ya, Bu Eni? Oke, ya. Saya mulai membagi tayangan. Ya, paparan saya ini saya usahakan singkat karena semua sebenarnya sudah tercakup tadi ya dari sahabat saya, adik saya terkasih ya Hendrayana, kemudian juga kolega saya banggakan Ibu Sarafina. Saya dalam 10-15 menit akan sampaikan, mudah-mudahan bisa lebih singkat. Kampus Merdeka untuk pers merdeka ya, sebuah tantangan. Mungkin ada benang merahnya tadi dengan Ibu Sarafina tadi terakhir bincang tentang kampus Merdeka. Apakah kita juga bisa berkontribusi terhadap kemerdekaan pers ya? Hukum dan kebebasan pers. Pertama saya kira hukum itu menjadi instrumen, menjadi alat, menjadi rujukan ketika terjadi konflik. Ya, walaupun tidak semua konflik itu akan berakhir ke hukum. Tapi dalam arti luas sekalipun, walaupun bukan hukum yang dalam arti hukum positif, hukum perundangan, orang juga misalnya mencari hukum adat, hukum kebiasaan. Nah, dalam hal ini kita bicara kebebasan pers, ya, tentu dia juga memerlukan hukum sebagai yang mengakuinya dan menjaminnya. Nah, pertama saya kira menjadi dasar sekali pemahaman bahwa kebebasan pers yang hari ini kita bincangkan, seperti tadi Bung Hendra mengatakan ya, bukan melulu urusannya wartawan, perusahaan pers, atau mereka yang ada di bidang media ya, tapi dia adalah bagian daripada kedaulatan rakyat.
Mengapa demikian? Karena prinsipnya adalah setiap orang itu berhak tahu ya. Dalam hal ini dalam relasi warga dan negara, setiap orang itu berhak tahu apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berhak tahu apa yang ada di sekitarnya, sehingga dengan pengetahuan itu ya, yang sebaik-baiknya maka orang bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Apakah itu keputusan terkait pemilu, apakah keputusan terkait ekonomi dan sebagainya. Sehingga kebebasan pers ini untuk bisa melaporkan pada masyarakat menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan pentingnya. Nah, namun kita menyadari juga bahwa seringkali hukum itu bukan seringkali ya, hukum itu adalah secara kodrati, dalam kalau kita bicara hukum positif juga adalah produk dari politik, dari kepentingan politik juga. Maka menjadi pertanyaan apakah hukum itu protektif atau tidak. Nah, seharusnya ya tentu saja hukum itu harus memproteksi, melindungi kebebasan pers, mengakui ya, dan kondusif memang menciptakan iklim kebebasan pers itu. Nah, selain kalau hukumnya sudah baik, katakanlah sudah ada jaminan konstitusionalnya misalnya begitu. Walaupun Indonesia itu tidak punya pasal di dalam konstitusi yang secara eksplisit bicara press freedom atau kebebasan pers ya, dibanding konstitusi Amerika, dibanding konstitusi Timor Leste, tapi kalau kita bicara kebebasan pers, sebenarnya akarnya itu adalah freedom of expression. Nah, di sini pentingnya kesadaran hukum juga bagi masyarakat, apakah dia sudah mengerti hak dan kewajibannya terkait dengan freedom of expression dan kemerdekaan pers itu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kalau kita bicara kesadaran hukum, juga apakah penegak hukum itu juga menyadari bahwa ada hukum yang beroperasi yang menjamin kebebasan pers itu. Seringkali kalau kita bicara kemerdekaan kesadaran hukum itu hanya urusan masyarakat. Sedangkan penegak hukum pasti sudah tahu. Tapi kita akan lihat nanti, dan tadi sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Ibu Sarafina ya, bahwa pelaku kekerasan misalnya itu justru dari aparat, catatan-catatan dari organisasi pers. Jadi penegak hukum itu juga mesti kita pertanyakan apakah mereka juga menyadari hukum itu atau tidak. Kemudian lawmakers ya, pembuat hukumnya, apakah mereka menciptakan hukum yang yang memproteksi kemerdekaan pers dan tidak. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, reform dari pengantar saya sebagai ketua bagian dalam acara ini, kita punya Undang-Undang 4099, memang harus dikatakan ya ada kemajuan dibanding di masa Orde Baru. Baru kita tidak punya kita mengenal ada instrumen Bredel ya. Bredel itu yang memungkinkan negara dalam hal ini pemerintah untuk mencabut izin perusahaan pers, ya. Sehingga dalam sejarah mungkin yang landmark yang menjadi monumental itu adalah pencabutan izin Tempo, Detik Editor ya terkait dengan pembelian kapal perang Jerman yang diduga diberitakan atau diinvestigasi sebagai markup ya, penggelembungan. Nah, dengan instrumen izin itu dicabut oleh negara, dan sehingga ya dengan dicabutnya itu sebenarnya kita warga negara itu yang jelas dirugikan, karena kita tidak tahu lagi ya tidak bisa mengawasi dengan baik pemerintah. Padahal tidak ada pemerintah yang punya duit, tidak ada pemerintah yang punya kuasa kecuali dari kita sebagai warga, sehingga pers yang bebas yang mengawasi itu adalah kepentingan kita semua. Nah, juga tidak ada sensor dan pelarangan penyiaran menurut Undang-Undang Pers yang baru ya. Itu saya kira juga step yang lompatan yang cukup harus kita apresiasi ketika sebelumnya di praktik Orde Baru ada pelarangan penyiaran seperti itu. Nah, akan tetapi ya kemarin ketika saya ngobrol dengan sahabat saya yang jurnalis ya, temanya kebebasan pers kayak masa Orde Baru aja gitu. Tapi memang kalau kita melihat ini hari ya report ya, fakta-faktanya masih menyedihkan ya. Di Indonesia itu rankingnya menurut Reporters Without Borders ya. Kita itu 2023 itu rankingnya 108 dari 180 negara. Jadi tidak bisa dibilang baik ya. Kita kalah jauh dibanding kalau kita bandingkan dengan Malaysia dan East Timor ya, yang ranking 10 ya di dunia. Malaysia kita jauh dari sana. Nah, kemudian catatan dari organisasi pers ya, Aliansi Jurnalis Independen juga kasus-kasus kekerasan itu masih terjadi dan trennya justru menaik. Ya, di tahun 2023 ini 42 kasus sampai hari ini ya pantauannya.
Artinya kita masih punya setengah tahun lagi yang bisa jadi akan bertambah kasusnya. Nah, memang beberapa yang menonjol adalah kekerasan fisik, teror, dan ancaman, serangan digital, ya, apa yang disebut dengan doxing. Mungkin saat masa lalu kita masih ingat tahun 94 ada wartawan bernas yang dibunuh dan sebagainya, dan pembunuhan wartawan masih terjadi sampai hari ini. Tapi ini hari ya orang mungkin tidak perlu berlumuran darah ya untuk menekan wartawan, untuk membuka wartawan dengan membuka data pribadi, doxing, dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan kekinian yang juga mesti disikapi serius oleh mereka yang concern terhadap kebebasan pers. 2021 ada 40-an kasus yang diproses peradilan, tapi hanya 40 kasus dan hanya satu yang sampai ke peradilan, dan itu pun tidak tuntutannya juga sangat minim. Artinya sangat sedikit yang sampai ke pengadilan. Padahal Undang-Undang 40 99 ya dalam menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa kasus juga yang mungkin saya bisa sampaikan di sini, pelaporan jurnalis Tirto ya menggunakan pasal pencemaran nama ya, Undang-Undang ITE. Artinya apa? Di sini ada persoalan bagaimana korporasi besar menggunakan apa yang kalau dalam yang sering terjadi di lingkungan itu adalah SLAP ya, menggunakan pendekatan hukum ya, istilah kalau kita sekarang itu kriminalisasi untuk melakukan tekanan terhadap jurnalis ya. Nah, ini pelaporan jurnalis ini tentu saja bukan Haritanu sendiri yang melaporkan, saya kira, tapi juga dari kuasa hukumnya. Nah, itu apakah pelaporan itu karena ketidakmengertian bahwa itu adalah persoalan jurnalistik, atau memang jangan-jangan juga ada spekulasi bahwa penegak hukum dalam hal ini pengadilan juga tidak mengerti persoalan jurnalistik, sehingga ya logika lawyer seringkali begitu ya, Hendra ya. Siapa tahu hakimnya nggak mengerti, atau jangan-jangan juga dari legal lawyersnya juga mungkin tidak memahami bahwa ini adalah dari kerangka jurnalistik. Kemudian juga pelaporan wartawan terkait pemberitaan ya, di wartawan itu dikriminalisasi juga kaitannya dengan pencabulan. Nah, oleh developer. Nah, ini saya kira bagaimana hukum itu juga digunakan oleh mereka yang berpunya, yang berkuasa untuk menggunakan pendekatan hukum pidana. Ya, saya kira siapa yang tidak gentar hatinya untuk dibawa ke pidana, dan kalau itu adalah acara pencemaran nama. Apalagi kalau putusannya nanti akan mengamini ini sebagai pencemaran nama. Dan di luar itu kekerasan masih terjadi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Peretasan akun wartawan tadi, kemudian juga PHK yang saya kira di masa pandemi itu kemarin marak, PHK, penundaan, bahkan pemotongan gaji. Saya kira ini juga persoalan serius karena akhirnya wartawan jauh dari sejahtera, ini persoalan ketenagakerjaan barangkali, semakin jauh dari sejahtera sehingga dia menjadi rentan untuk menggunakan kuasa informasi yang ada pada dirinya untuk hal-hal yang untuk keuntungan dirinya yang akhirnya menciderai kebebasan pers itu sendiri. Dia bisa dibeli, dia menjual dirinya demi untuk terpenuhnya kesejahteraan. Jadi jaminan ketenagakerjaan dan sebagainya ini juga penting untuk menjaga kemerdekaan pers itu ya. Saya kira pesan saya di sini adalah bahwa kemerdekaan pers nggak melulu bagaimana wartawan itu supaya tidak dianiaya dan diintimidasi, tapi bagaimana dia juga bisa bebas dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya, dia secure dalam menjalankan profesinya yang sangat mulia untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, persoalan hari ini adalah seperti tadi saya sampaikan ya, jangan-jangan ya semuanya itu karena di level undang-undang dasar kita tidak secara eksplisit mencantumkan kebebasan pers itu, walaupun ada kebebasan untuk cari informasi dan sebagainya. Jadi kita bisa berdebat soal ini, tapi jangan-jangan itu menjadi sesuatu yang jauh dari pemahaman, dari kesadaran penyelenggara negara terutama, maupun di kalangan jurnalis sendiri. Nah, kemudian kesadaran hukum insan pers maupun penegak hukum ini juga menjadi fakta bahwa seringkali jurnalis itu ketika mengalami penganiayaan ya, dia tidak menggunakan pendekatan hukum pidana, bahwa padahal itu adalah dalam tindakan menghalang-halangi kerja jurnalis itu adalah perbuatan pidana yang mestinya bisa
di proses pidana. Tapi menjadi persoalan juga misalnya karena di sini melaporkan ke penegak hukum menjadi masalah adalah ketika penegak hukum itu juga menjadi persoalan bagian dari persoalan kekerasan. Ini pernah terjadi juga misalnya di Banyumas dulu ya. Sepengamatan saya kemudian kekerasan terjadi akhirnya berujung pada perdamaian. Nah, ini yang saya kira juga presiden yang nggak baik ya. Seharusnya ya mestinya itu pidana itu bisa menjerahkan. Paling tidak menjadi pesan bahwa penyelenggara negara, birokrasi itu pasti memahami apa yang disebut dengan kebebasan pers. Nah, kemudian persoalan lain adalah nature hukum yang dipentingkan oleh mereka yang kuat. Nah, muatan hukumnya ini bagaimana? Kalau kita bicara kaitan dengan undang-undang pers, misalnya, kalau kita bicara misalnya sehari ini ada ada larangan untuk iklan rokok misalnya. Di sana iklan rokok hanya ditentukan 500 juta misalnya. Tapi kita tahu ya di situ larangan ini bagi korporasi besar mungkin tidak menjadi masalah untuk memuat larangan rokok itu. 500 juta itu di Purwokerto untuk beli rumah aja nggak bisa. Beli rumah 36 itu nggak bisa. Jadi kalau saya jadi perusahaan pers dan ingin menerima iklan rokok yang harganya 1 miliar, gampang banget hitungan matematikanya saya akan pasang aja iklan rokok itu. Jadi logika-logika ini yang menjadi jadi persoalan juga sebetulnya di dalam kehidupan pers yang pada akhirnya juga mempengaruhi kebebasan pers. Nah, akibatnya kebebasan pers saya kira di sini menjadi masih memprihatinkan sampai hari ini 25 tahun reformasi katanya. Juga putusan pengadilan yang tidak berpihak pada kebebasan pers karena nggak paham maka undang-undang ITE juga dipakai oleh hakim. Nah, persoalannya adalah apakah dipahami atau belum oleh kebebasan pers ini dipahami atau tidak oleh penyelenggara negara terutama. Nah, apakah jurnalis juga memahami hak dan kewajiban? Karena kalau dia paham hak dan kewajibannya, ya sedikit banyak pasti dia akan menjaga ya kode etik, ya, menjaga bagaimana kerja-kerja jurnalistiknya itu dijalankan dengan sesuai dengan kaidah ya. Dan juga tidak merupakan pelanggaran hukum dan juga tidak merupakan misalnya dia menjadi bagian dari slander atau fitnah misalnya. Nah, kemudian paradigma ini juga saya kira penegak hukum punya paradigma nggak kebebasan pers itu wujud kedaulatan rakyat. Jangan-jangan kalau yang seperti dicontohkan dalam Semaun itu di Kayat Kadirun ya, itu kalau yang berpunya melaporkan maka akan segera direspon. Gitu. Kalau yang melaporkan adalah bupati dan sebagainya karena pencemaran nama, maka responnya menjadi sangat immediate gitu. Tapi kalau warga biasa, kalau jurnalis yang melaporkan, maka ditawarkan perdamaian dan sebagainya, menjadi kesalahpahaman dan seterusnya itu. Yang menjadi tidak sehat karena tidak ada penjeraan, tidak ada deterrence effects-nya lah kalau kita hendak meyakini teori-teori pidana. Nah, hukumnya sendiri ini yang menjadi pertanyaan ya kepada siapa misalnya konten undang-undang pers itu berpihak ya. Bagaimana hukum baik dalam undang-undang maupun perilaku aparat itu sudah berpihak kepada kebebasan pers. Nah, persoalan mendesak saya kira adalah semakin digunakannya pasal-pasal undang-undang ITE ya, kemudian apakah kebebasan pers itu menjadi bagian dari edukasi. Karena begini, setiap dari penyelenggara negara itu bisa jadi secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi bagian dari mereka yang akan berhubungan dengan pers. Sehingga apakah dia punya paradigma itu? Ya, apakah dia menjadi bagian dari kurikulum pendidikannya sebagai pegawai misalnya, atau apakah itu menjadi bagian dari misalnya kalau aparat, apakah dia dibekali dengan pemahaman bahwa jurnalis itu adalah wakil dari rakyat. Gitu. Jadi di balik seorang jurnalis yang bawa kamera atau bawa HP tadi seperti Bung Gendra bilang, sebenarnya di balik dia itu adalah warga yang ingin bertanya, bukan hanya jurnalis itu per se. Sehingga ketika jurnalis itu dihajar, dipukul, sebenarnya dia memukul warga. Sehingga sebetulnya dalam pengadilan mestinya memutus yang berat karena dia telah mengingkari, yang mengangkangi hak warga untuk tahu. Nah, kemudian juga pers alternatif ya di sini. Apakah ada tempat di dalam undang-undang pers? Mungkin tahun 99 ketika undang-undang ini dilahirkan,
belum banyak berkembang, tapi saya semakin dengan begitu banyaknya media baru, bahkan semakin sublim ya antara media yang penyiaran dengan pers. Nah, ada banyak media alternatif yang mungkin tidak memenuhi rumusan dalam undang-undang pers yang harus berbentuk perusahaan, yang berbadan hukum, tapi mereka real. Kalau pandangan legal realism, mereka itu memang kegiatannya adalah kegiatan pers. Kalau secara positivis memang bukan. Pers mahasiswa misalnya dia bukan perusahaan misalnya. Dia berada di dalam, kebanyakan di Indonesia berada di legal positivis. Iya. Tapi kalau legal realis, mereka kegiatan jurnalistik. Tapi kalau mereka dikenakan misalnya tidak melayani hak jawab, juga akan dikenakan denda misalnya. Itu menjadi persoalan ini. Bagaimana hukum menjawabnya? Saya ngintip di situsnya Dewan Pers, situsnya Dewan Pers hanya ada 2 pendapat, tapi Dewan Pers sendiri tidak. Ini nih kayak gini bisa idealnya ini adalah kegiatan pers. Ini bukan hal yang remeh, karena apa? Kalau pers mahasiswa adalah kegiatan pers, maka undang-undang pers juga berlaku, sehingga penganiayaan terhadap terhadap mahasiswa, pers mahasiswa juga tunduk pada undang-undang pers. Kalau enggak ya mahasiswa dihalang-halangi meliput ya bukan tindakan menghalang-halangi wartawan. Nah, ini satu dari sekian banyak persoalan saya kira yang ada yang mendesak untuk dicari tahu jawabannya. Nah, sini peran pendidikan tinggi saya kira secara konvensional perguruan tinggi itu di Indonesia itu punya 3 tugas ya. Pendidikan, edukasi. Setiap mahasiswa itu adalah calon dari future lawyers. Lawyer masa depan. Ya. Kemudian juga penegak hukum di masa nanti. Dengan juga jurnalis juga dan juga penyelenggara negara juga. Sehingga mestinya adalah mendesak juga bagaimana Fakultas Hukum itu menyisipkan apa yang disebut dengan hukum media ini, media law atau hukum pers. Ya. Tidak semua Fakultas Hukum sekarang itu ada. Memang kalau dilihat dari instrumen hukumnya sendiri baru sekitar 20 tahunan terakhir, dan dia bukan secara tradisional nggak ada ya dia lebih secara natural banyak di Fakultas Komunikasi, tapi lebih kepada teknis wawancara, bagaimana komunikasi yang baik, jurnalistik itu cara 5W1H dan sebagainya. Tapi dalam legal aspeknya ya, ketika terjadi konflik ya, pada akhirnya toh hukum yang mesti logika hukum itu yang mesti bicara. Logika negara kedaulatan rakyat itulah yang mestinya lebih banyak berbicara untuk menyelesaikan ini. Sehingga kalau amatan saya, kasus-kasus ini oke lah. Kasus pers seringkali melibatkan misalnya ahli dari pers, baik dari Fakultas Hukum maupun tidak. Tapi mestinya ada yang lebih sistematis untuk itu, yang lebih terstruktur ya, bagaimana membenahi pemahaman hukum terkait media ini, sehingga termasuk penegak hukumnya, sehingga hakim tuh sebetulnya nggak harus minta keterangan ahli dari pers kalau perlu, karena hakim kan mestinya tahu hukumnya. Saya masih ingat tuh ngobrol dengan dosen dari penguji saya dari Universitas Leiden. Di Belanda itu tidak ada tradisi pengadilan manggil dosen hukum. Tidak ada di sana. Karena apa? Ya, hakim harus tahu hukumnya. Boleh dia mengambil keterangan ahli, tapi ya ahli misalnya granat atau ahli kendaraan yang di luar pengetahuannya hakim. Sehingga mudah-mudahan saya berharap semakin tidak ada ahli hukum pers yang akan beri keterangan di pengadilan, karena hakimnya sudah paham gitu loh, bukan hakimnya nggak paham terus panggil itu aja deh gitu loh. Oke, hakimnya mesti mengerti, masuk jadi bagian. Ketika hakim itu mengerti ya mestinya dia di kurikulum yang diberikan pada hakimnya itu paling tidak menyentuh ini. Nah, penelitian kemudian pendidikan tinggi juga punya tugas atau fungsi penelitian. Jadi saya kira research penelitian itu adalah menjadi basis dari kebijakan. Apapun kebijakan mestinya berbasis pada penelitian. Karena perguruan tinggi itu adalah satu-satunya tempat di dunia fana ini, tempat ditemukannya kebenaran. Gitu. Ya selain di pondok-pondok pesantren dan gereja dan seterusnya. Tapi kebenaran duniawi itu kan diproduksi di perguruan tinggi. Sehingga tidak bisa tidak kebijakan itu berbasis pada riset.
ya apakah kebijakan ini termasuk tentu saja kebijakan hukum ya dalam memproduksi hukum maupun merevisi, memperbaharui hukum, apa yang disebut dengan legal reform. Sehingga tidak saja hukum yang sudah dihasilkan itu harus baik, tapi juga hukum itu mesti dikritisi oleh perguruan tinggi. Ya, termasuk juga putusan hakim. Apakah sudah berkeadilan atau tidak. Ini saya kira penting karena putusan hakim itu dia menjadi memang hakim itu satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan perkara, tapi sebetulnya perguruan tinggi itu punya tempat lain yang punya space realm yang terhormat untuk juga mengadili putusan pengadilan. Sehingga hakim itu juga diawali sih, salah satu pengawasan masyarakat adalah melalui perguruan tinggi, melalui riset. Nah, pengabdian masyarakat saya kira penyuluhan hukum ya ini secara di skala konvensional ada pemahaman pelatihan, tapi ini juga baik ya kepada masyarakat, kepada jurnalis, advokasi di pengadilan, saya kira juga yang sudah dilakukan beberapa kawan. Saya kira legal basis juga di luar perguruan tinggi itu sudah ada ya. Misal Dewan Pers itu jelas-jelas punya fungsi untuk pengkajian dan pengembangan. Dan pengkajian pengembangan ini pada akhirnya seperti akan formatnya juga bisa discussion, bisa research, yang melibatkan lembaga lain yang relevan dan tidak mengikat ya. Kemudian juga dapat bekerjasama dengan organisasi wartawan, misalnya sesuai dengan ADART-nya, AJI, apakah PWI, apakah pewarta film dan seterusnya. Untuk apa ya sebagai bahan basis dari kebijakan, usulan kebijakan. Nah, ini outro-nya saya kira kebebasan pers bukan suatu, saya pinjam dari almarhum Profesor Azumardi Azra dari Dewan Pers juga. Kebebasan pers itu bukan sesuatu yang sudah selesai ya, sampai sekarang itu sebenarnya belum selesai, masih banyak tantangan ya, terutama ya, dengan segala tantangan kekinian dan juga persoalan yang kekinian, kita masih harus concern terhadap apa yang disebut dengan kebebasan pers. Demikian, terima kasih moderator, saya kembalikan waktunya. Baik. Ya, baik, terima kasih para narasumber ya yang telah memaparkan materinya. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, mungkin kami undang peserta yang hadir di webinar ini untuk bertanya, dan kami buka untuk termin pertama dengan kesempatan 3 penanya. Silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi, dan dimohon juga untuk pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Baik. Ya, Mas Idat Zakaria mungkin bisa unmute dulu untuk. Nah, ya, silahkan Mas. Ya, terima kasih. Tadi sorry gabungnya agak telat. Ya, sama instansinya Mas. Oh iya, Idat Zakaria dari Antara Foto, LKPN Antara sih sebenarnya. Nah, pertanyaannya yang pertama mungkin karena agak telat saya mungkin akan nanya, ada nggak sih kemudian hukum yang kemudian dalam undang-undang pers atau dalam undang-undang ketenagakerjaan yang kan persoalan wartawan itu sederhananya adalah diakui sebagai profesi gitu kan. Tapi kemudian ikatan dengan perusahaannya itu menggunakan undang-undang tenaga kerja. Jadi sebenarnya posisinya di mana itu wartawan? Apakah kemudian ini adalah profesi yang memang bisa berdiri sendiri gitu kan? Misalkan ada istilah dalam wartawan itu istilah stringer atau wartawan lepas atau freelance. Bagaimana kemudian perlindungan mereka melalui produk-produk dalam produk-produk yang dihasilkannya, misalkan kayak saya fotografer gitu, produk-produk saya yang saya hasilkan tentu terkait dengan hak cipta gitu. Ya kan. Hak ciptanya kemudian
eh, apakah kemudian masih melekat kepada saya ketika didistribusikan kepada media-media lain, saya mendapatkan royalti atau tidak dan sebagainya, tidak pernah terang dan tidak pernah jelas. Beda kemudian itu di Indonesia. Beda kemudian misalkan ketika saya menyerahkan foto saya kepada agensi-agensi luar negeri, misalkan agensi asing. Di awal mereka sudah menyatakan ini jual putus atau ini royalti masih melekat. Nah, ini masuknya di wilayah hukum yang mana sebenarnya? Apakah undang-undang bisnis? Apakah masuk bisa profesi atau ketenaga kerjaan? Itu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah ya itu tadi yang disampaikan saya sedikit mendengar materinya dari Pak Manunggal meskipun akhir-akhir menarik sebenarnya pengakuan terhadap kondisi pers saat ini di Indonesia gitu. Tapi saya tidak akan terlalu jauh masuk ke wilayah negara membuat undang-undang karena memang tidak pernah terlihat keseriusan untuk ya dari 99 sampai sekarang tidak pernah ada upaya untuk kemudian menjelaskan bagaimana posisi pers di Indonesia gitu. Tapi yang bisa dimasuki menurut saya adalah legal basisnya adalah melalui badan hukum pers itu tidak pernah diatur. Badan hukum pers itu tidak pernah seperti menjadi perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan media itu seakan-akan kita mau ngomong wartawan seperti apapun ketika perusahaan medianya masih banyak mempekerjakan wartawan yang tidak menggunakan kontrak kerja yang jelas gitu kan, tidak menggunakan mengingkari kemudian undang-undang ketenagakerjaan, sederhananya bahkan sekelas THR pun, jaminan akan kesehatan pun, iuran BPJS itu banyak di kasus di teman-teman wartawan yang nggak jelas sampai sekarang. Apalagi dengan munculnya dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan pers baru yang semakin ini mau seperti apa? Tidak ada yang bisa merambah, tidak ada yang kemudian mencoba merambah ke hukum tentang perusahaan pers. Apakah harus ada sendiri ataukah harus mengikuti undang-undang tenaga kerja atau akan seperti apa? Yang ketiga, pemahaman tentang tadi masuk sedikit tentang dewan pers itu ya, atau kemudian masalah sejarah hukum pers. Seperti kayaknya kalau nggak salah saya dengar Pak Manunggal tadi ngomong tentang ya banyak yang masih ambigu dan lain sebagainya. Kalau saya melihat memang dari awal yang menarik adalah Undang-Undang Dasar 45 tadi kemudian harus tidak menyertakan tentang kebebasan pers dan sebagainya. Sedikit yang saya ketahui, Indonesia punya kantor berita antara yang lahir sebelum negaranya, gitu kan. Kantor beritanya dulu lahir, baru negaranya lahir. Gitu. Tapi kemudian sejarah, saya tanya aja kemudian kepada kawan-kawan yang ada di sini, sejarah tentang kantor berita antara seberapa banyak yang diketahui oleh kawan-kawan. Saya rasa tidak banyak. Bahkan saya sendiri yang bekerja di dalamnya sudah 15 tahun, masih hanya sedikit yang mengetahui karena baru tahun-tahun ini saya mengetahui ternyata memang banyak sejarah tentang pers Indonesia ditutup-tutupi karena kemudian ada dianggap mempunyai keterikatan dengan gerak Partai Komunis Indonesia. Nah, ini yang kemudian menurut saya banyak yang masih kurang terbuka. Ini yang menyebabkan kemudian kebebasan pers di Indonesia masih, saya nggak akan ngomong setengah, sepertiga pun sepertinya tidak dibuka gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengakui tentang kebebasan pers ketika kita tidak mengakui sejarah tentang pers Indonesia sendiri secara utuh. Ini perlu. Karena banyak tokoh-tokoh pers kita yang lahir kemudian, tapi tidak pernah diakui oleh sejarah. Tapi kemudian mereka adalah bagian penting dari perjuangan untuk mengabarkan bahwa Indonesia telah merdeka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Idat. Mungkin bisa mulai dijawab ya oleh para narasumber.
Silakan Pak Hendrayana. Oke. Selamat sore Mas Idam. Sore, Pak. Warta Iya, foto antara ya. betul. Saya di LPDS ada dari wartawan antara juga tuh. Senior Mas Bob sama Pak Ari. Dia pengajar dan penguji UKW. Ya ini Mas, tadi terkait dengan perusahaan pers, betul. Kita tadi mungkin sebelum itu Mas nggak menyimak belum menyimak dari saya. Yaitu terkait dengan perusahaan pers memang gitu menjadi poin penting ya, karena maraknya sekarang media-media yang bertumbuh hampir 47.000. Sementara yang benar-benar profesional bagaimana sesuai dengan standar perusahaan pers yang dibuat oleh Dewan Pers, itu kan minimal mereka harus wartawannya utama, harus punya minimal mempekerjakan wartawan itu adalah dengan UMP atau UMR ya, di situ harus jelas ada jaminan sosialnya ya, terutama terkait dengan sekarang itu BPJS ya. Itu Ya, yang kita lagi coba dorong untuk bagaimana media-media ini kita tahu sendirilah, ada media yang setengah-setengah. Katakanlah sekarang ini ada istilahnya media UMKM, nggak ada itu sebenarnya istilah media UMKM. Karena sekarang dengan uang 150.000 kita bisa bikin domain kan, bisa ini. Nah itu yang membahayakan bagi teman-teman media, terutama wartawan. Kita harus bisa memilah terkait itu. Kalau antara udah oke, ada beberapa media mainstream seperti itu. Nah memang ya itu Mas, kita selalu mendorong bagaimana media-media ini, Dewan Pers ini kan tidak bisa memaksa ya, dalam arti kepada perusahaan media untuk mendatakan dirinya, memverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Padahal itu adalah salah satu mandat dari Undang-Undang Pers, itu melakukan pendataan agar publik itu tahu juga gitu, perusahaan media ini kredibel atau enggak gitu kan, wartawannya ini kompeten atau enggak gitu. Sekarang pewarta Porto Indonesia kan udah masuk kan sebagai betul. konstituen. Teman-teman ini di bawah di lantai ini di Hotel Margo lagi membahas satu pedoman. Nah, mengenai masalah tentang betul bahwa Undang-Undang 40 di 99 itu kita adalah profesi wartawan, Mas. Wartawan adalah profesi. Karena apa? Itu kita membawa mandat ya untuk kepentingan publik. Nah, sementara hubungan kerja memang betul. Waktu di LBHP banyak sekali itu menangani kasus hubungan ketenaga kerjaan, Mas. Masalah wartawan stringer, koresponden ya dan Ya. sebagainya. Ini hal yang pelik nih kalau di dunia kewartawanan. Saya mengalami sendiri itu, menangani beberapa kasus itu sendiri. Ada serengan, ada tuyul lah dan sebagainya gitu kan. Ini mungkin yang di dunia praktisi gitu. Tapi kami kita firm bahwa wartawan ada profesi. Sama misalkan kayak saya sebagai advokat, saya bisa bergabung dengan law firm tertentu, berarti saya bekerja kan di dalam law firm tersebut. Atau saya mendirikan law firm sendiri, disitulah saya bisa meng-hire orang, bisa ini. Mas juga nanti mungkin sebagai wartawan senior satu kemudian hari itu. Mungkin di situ hubungan keperdataan adalah di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi secara profesionalitas kita adalah sebagai profesi sebagai wartawan begitu, Mas. Karena jujur sekarang mungkin tahu sendiri kan di luar Dewan Pers ada yang namanya Dewan Pers Tandingan. Pak Anggi mungkin ini sebagai informasi aja. Sekarang ada yang namanya, mohon maaf saya menyebut ya BNSV gitu kan. Mau mensertifikasi wartawan. Sementara sumber hukum dari undang-undang dari wartawan itu ada Undang-Undang Pers yang dengan sendirinya adalah Dewan Pers gitu kan. Nah kemarin itu sudah selesai sampai Dewan Pers itu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Udah 4 kali baik di PN saya sebagai lawyernya maupun di Mahkamah Konstitusi menang semua kasusnya gitu. Nah ini banyak sekali teman-teman wartawan yang di daerah mungkinnya bahkan di Jakarta gitu termakan dengan informasi yang disinformasi ya saya atau misinformasi agar jangan sampai ini teman-teman wartawan di daerah yang nggak tahu kedudukan hukum terutama dari wartawan itu
mereka banyak sekarang yang apa ya, dalam tanda petik itu apa ya, informasi yang tersesatkan gitu saya. Mereka ikut BNSP, padahal BNSP kan tidak bisa melakukan yang namanya mediasi ya. Teman-teman antara gitu kan. Ya itu. Sementara yang melakukan mediasi terkait dengan sengketa pers adalah Dewan Pers begitu. Nah, itu mungkin apa, kita sering ini Pak Anggi juga tadi yang sampaikan Pak Anggi adalah bagaimana kita kolaborasi untuk dengan Civitas Akademi dengan teman-teman kami terus Dewan Pers, bukan hanya apa dengan teman-teman wartawan. Sekarang ada Dewan Pers ini lagi menggalakkan kurang lebih 3.000 ya tahun 2000 ini meminta untuk sertifikasi wartawan secara gratis. Secara gratis yang dibiayai oleh Bappenas. Nah, yang dibiayai oleh Bappenas, kita ingin mendorong yaitu salah satu indikator apa wartawan profesional ya salah satunya itu gitu. Termasuk badan hukum ini. Apalagi sekarang media sosial Mas Idam banyak digunakan oleh apa platform-platform ya untuk distribusi konten berita. Sementara perusahaan medianya tidak menikmati revenue dari ini. Nah, ini yang saya lagi susun Dewan Pers bersama konstituen termasuk pewarta foto, bagaimana supaya foto kita, berita kita ketika dimuat di perusahaan platform itu mendapatkan revenue, karena tahu sendiri Pak Anggi ya, kita ketika sebuah media itu dimuat di platform media sosial, katakanlah Facebook, Google, dan sebagainya, data kita ini dijadikan dagangan oleh mereka untuk iklan. Oh, ini orang ini apa kan dengan sekarang artificial intelligence ya, algoritmanya kita senang suka bayar apa nonton apa, mungkin Ibu Eni atau Ibu Pina membaca apa, itu dengan sendirinya data kita terbaca. Klik aja satu ini, dan dia akan turun gitu. Ada berita yang hampir sama mirip itu. Nah, itu sekarang yang kita dorong supaya Google, Mas misalkan tadi ya terkait tentang foto Mas, saya pernah menangani nih sebuah kasus foto dia dimuat di Metro TV tanpa ada seizin dia. Itu kan menyangkut hak cipta kan kita. Kecuali kalau Mas sudah menyerahkan ini kepada antara, ini udah karena Mas sebagai ada hubungan relasi, hubungan kerja antara, maka itu menjadikan hak eksklusifnya antara. Tapi ketika foto kita dikomersialitaskan di sebuah stasiun televisi lah atau katakanlah dengan sebuah iklan, kita berhak menuntut Mas. Berhak menuntut. Itu ada nilai moral kita, hak cipta kita yang dilindungi oleh undang-undang. Berhasil itu saya membela teman Mas itu, fotonya dimuat Mas, gitu kan. Atau katakanlah ada juga fotonya eksklusif diserahin ke sebuah media, tapi di media lain dia kutip, padahal dia tidak menyerahkan. Itu bisa kita advokasi untuk melakukan yang namanya bukan gugatan hukum kita agar hak cipta kita atau hak kita, hak kekayaan intelektual kita itu dihargai, tidak sembarangan orang. Di luar negeri bisa miliaran Mas. Kalau di sini mungkin 50 juta sampai 100 juta lumayan kan. Oke, itu aja Mas. Oke, makasih Mas Idat. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya bisa nambah sedikit saja ya untuk Mas Idam. Boleh ya, moderator? Jadi di Bung Idat ya, kalau kita bicara di Undang-Undang Pers, memang wartawan itu memperoleh kesejahteraan lainnya. Antara lain itu di sini disebutkan kesejahteraan lainnya peningkatan gaji, ya, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Kebetulan saya pernah juga jadi wartawan ya, Bung Idat ya, kan nggak ada semua. Nggak ada. Yang ada itu digebrak, ini cari berita ini, yang cari terus gitu kasus ini. Yang akhirnya saya duga usut punya usut, ini nih kasus ini untuk jadikan deal si perusahaan pers dengan saya. Itulah. Jadi kita tuh jangan nggak naik gaji dari mana, bonus dari mana. Dan memang di sini disebutkan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan. Nah, ini saya kira juga pentingnya, mungkin aspek ketenagakerjaannya kuat sekali. Serikat pekerja pers ya. Baik itu yang sangat penting, sehingga ya kalau tidak berserikat bagaimana bisa bargaining hak dan kewajibannya itu, karena perusahaan pers tanpa jurnalis juga tidak akan mau bikin berita atau mau jadi usaha, fungsi ekonominya bagaimana bisa berjalan.
Saya kira seperti itu juga. Memang kayak wartawan itu, yang mungkin saya maksudkan tadi adalah perlindungan jurnalis ya. Saya kira mungkin jadi pengetahuan di kalangan jurnalis juga betapa ada dulu wartawan yang tewas tenggelam ketika meliput suatu kapal karam gitu ya, kemudian yang ditembak dan sebagainya. Artinya ada nggak sih undang-undang itu mewajibkan pemberian alat keselamatan gitu? Misalnya Bung Hidat itu jadi wartawan foto di daerah konflik, ada nggak kewajiban perusahaan antara untuk memberikan rompi anti peluru gitu? Oke lah, mungkin saya tidak menekuni hukum tenaga kerjaannya, tapi kalaupun ada, mestinya diamplifikasi lagi di undang-undang pers. Undang-undang pers ini mestinya juga lebih ada berpihak pada wartawan dalam hal-hal yang esensial mendasar seperti itu, sehingga wartawan di medan konflik dia mendapatkan alat keselamatan, dan itu kan artinya berpihak pada jurnalis gitu. Nah kalau tidak ada ini sebenarnya yang diuntungkan adalah perusahaan gitu. Jadi saya melihat undang-undang ini juga berpihak pada perusahaan supaya minimalis dalam menduiti Bung Hidat. Betul. Bung Hidat itu kalau mau di medan konflik ya beli rompi ya, beli rompi sendiri, beli helm sendiri kayak gitu. Saya pernah riset mini pada teman-teman jurnalis di Banyumas, Bung Hendra sama Bung Hidat ya. Di masa COVID juga nggak dibekali masker, kemudian sanitizer dan sebagainya. Mereka kebanyakan dapat dari instansi yang mereka liputi, tapi dari perusahaan nggak ada gitu loh. Yeah. Dalam alat-alat keselamatan kerja itu juga nggak. Oke lah, sekali lagi mungkin ini bagian dari aspek ketenagakerjaan, tapi setidaknya diamplifikasi, di emphasize lagi di dalam undang-undang pers. Saya kira begitu. Nah, saya kira ini juga penting ya untuk riset seperti ini, sehingga ini bisa disodorkan kepada pembikin kebijakan untuk salah satu bagian dari perbaikan undang-undang pers yang mungkin sudah obsolete ya, sudah 25 tahun. Perkembangannya jadi banyak dari aspek ketenagakerjaan maupun dari teknologi dan sebagainya. Terima kasih. Bu Eni mungkin menyambung ya saya dari Pak Manunggal nih, ada yang penting. Tadi terkait ini Pak Manunggal adalah tentang perlindungan wartawan dalam melaksanakan profesi itu. Nah, kita sudah ada pedoman yang ini harusnya ini menjadi rujukan bagi perusahaan media ya, ketika menerjunkan wartawannya di lapangan. Betul Pak Anggi, bahwa itu harus gitu, karena ini menyangkut keselamatan nyawa ketika di daerah konflik, ketika ikut contoh kemarin ke demo di Senayan ya kan, banyak tuh wartawan yang kena timpuk dan sebagainya, nggak diinikan keselamatan kerja. Nah itu sudah ada kita pedoman ini ya, kita berharap ini perusahaan-perusahaan media ini menerapkan standar itu gitu kan, bukan hanya yang namanya tadi asuransi ya, tapi bagaimana perlengkapan. Saya sepakat itu. Beberapa media yang mainstream sudah lakukan itu, termasuk Antara, saya tahu itu. Tapi ini perusahaan-perusahaan yang ini nih, yang istilahnya masa bodoh dengan karyawannya, dengan wartawannya. Ini yang kadang-kala kita selalu mendorong, dan itu harusnya dilakukan. Contoh misalkan kemarin kami melakukan riset dengan LPDS dengan Tempo, bagaimana supaya dalam wartawan ketika akan meliput dalam suatu konflik bukan hanya masalah keselamatan, tapi dia harus tahu dulu, riset dulu medan wilayah misalkan di Papua ya, atau di Aceh. Begitu tambahan. Terima kasih. Baik. Baik, mungkin Mbak Vina mau menambahkan? Enggak? Iya, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya? Kami silahkan. Ya, Ananda Maharani, silahkan. Sebutkan nama, mungkin bisa on cam. Ananda Maharani. Baik, terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Mungkin saya sebenarnya mungkin arahnya jauh lebih ke mungkin mengkritisi dan bertanya ya. Jadi sembari melihat seminar dari Bapak Ibu dosen dan Bapak Indrayana tadi, saya kan juga sekaligus membaca langsung Undang-Undang Pers. Nah,
dalam pembacaan saya, dalam konsideran Undang-Undang Pers itu yang pertama kali disebutkan itu adalah kedaulatan rakyat. Jadi pers itu kan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, sepemahaman saya membaca undang-undang tersebut. Dan hal itu juga dikaitkan dengan pasal 28 UUD, mungkin kalau lebih rincinya lagi 28G terkait informasi. Nah, jadi saya tuh pahamnya berarti mungkin undang-undang pers itu sebenarnya esensinya adalah memberi perlindungan kepada rakyat. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa dalam undang-undang pers itu pendefinisian pers hanya terbatas pada lembaga sosial dan lebih sempitnya lagi itu perusahaan pers gitu. Jangan-jangan undang-undang pers sendiri itu dari awal sudah melimitasi kemerdekaan pers yang sebenarnya ditujukan, kan kemerdekaan pers itu kan ditujukan untuk kedaulatan rakyat. Tapi di undang-undang pers definisinya hanya terbatas pada perusahaan pers. Nah, berarti bagaimana dengan ya seperti yang Bapak Ibu sudah sebutkan di awal ya, kayak pers mahasiswa dan masyarakat umum, apalagi sekarang dalam perkembangannya kita semua itu kan punya media cetak sendiri gitu kan, kayak kita punya Instagram sendiri atau ya Facebook, Medium dan lain sebagainya. Apakah memang undang-undang pers itu tuh dari awal sudah melimitasi cakupan yang dilindungi, atau mungkin itu hanya karena ya mungkin hukum yang selalu ketinggalan zaman? Dan bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait hal ini gitu, terutama untuk kaum-kaum yang belum terlindungi gitu, karena di sini konteksnya hanya dalam pemahaman saya hanya untuk perusahaan pers, apalagi yang sudah berbadan hukum. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ananda Maharani. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Hendrayana. Saya dulu ya. Oke. Ya. Oke, siapa? Tadi namanya Amanda ya? Ananda Maharani. Ananda Maharani. Dari mana ya Mbak Ananda ya? Dari UGM. Dari UGM. Oke, terima kasih. Oke. Baik, Ananda. Ya, itu pertanyaan yang menarik ya terkait tentang filosofi bagaimana itu kemerdekaan pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Ya, salah satu poinnya adalah kenapa pers itu sebagai wujud kedaulatan rakyat adalah untuk kepentingan publik itu sendiri. Nah, kenapa itu tadi limitasinya katanya itu. Memang ya kalau pers itu kan harus dalam perwujudan diatur secara tersendiri gitu. Sehingga ada sebuah pertanggungjawaban ketika dia melakukan pelanggaran etika, melakukan atau pelanggaran hukum, ada sebuah pertanggungjawaban. Itulah yang membedakan antara pers sebagaimana diatur di dalam undang-undang pers dengan yang tadi disampaikan kan bahwa kita ada media sosial. Kalau di dalam sistem pertanggungjawaban undang-undang pers kan jelas, yaitu adalah penanggung jawab di bidang redaksi jika itu menyangkut jurnalistik, dan itu ganti rugi adalah perusahaan pers. Contoh kasus saya dulu membela majalah Time di tingkat kasasi. Itu bagaimana media ketika misalkan menyuarakan terutama majalah Time terkait tentang kasus KKN-nya Soeharto periode itu. Ya, hanya dengan kata memeluk aja sebuah gedung dikatakan itu mencemarkan nama baik. Di tingkat pengadilan negeri, di pengadilan tinggi menang, tapi di tingkat kasasi kalah. Karena tahu sendiri tadi yang disampaikan Pak Anggi, hakim di kita ini tidak semuanya paham terkait undang-undang pers. Kita melakukan eksaminasi itu dulu Pak Anggi terkait kasus pers majalah Time ini. Kita melakukan yang namanya amicus curiae ya, dengan ada lembaga internasional, karena dalam sejarah mungkin di dunia dihukum 1 triliun sebuah media untuk membayar ganti rugi. Tapi alhamdulillah dengan akibat eksaminasi, mohon maaf, hakim yang memutus perkara terkait kasus ini kita temukan ternyata dia adalah orang dari peradilan militer. Mana tahu dia menangani kasus media. Seperti itu. Makanya saat itu kita 2008 mendorong supaya Mahkamah Agung mengeluarkan. Kita berharapnya perma ya untuk mengatur tentang itu. Betul bahwa di luar negeri mungkin bedanya itu ya, di Belanda. Tidak perlu menginikan ada ahli pers karena hakim dianggap tahu tentang hukum. Tapi beda dengan di kita gitu kan. Justru waktu itu Hatta Ali periodenya Pak Bagir ya itu mengeluarkan itu. Nah, di situ mungkin Mbak Amanda terkait kenapa tidak melimitasi, justru ini sebagai bentuk perlindungan bagaimana media atau pers itu tidak sewenang-wenang dalam tanda petik
menyalahgunakan. Karena dia itu sebagai penyambung kan, memberikan informasi kepada masyarakat yang harus di dalam kode etik itu harus tepat, akurat dan benar gitu. Nah, kalau bayangkan kalau sebuah media itu tidak dilimitasi dengan suatu produk hukum atau badan hukum, kita akan menuntut siapa nanti? Disitulah pertanggungjawaban waterfall itu yang di dalam Undang-Undang Pers berbeda dengan di dalam Undang-Undang ITE itu sendiri kan. Kalau di dalam media sosial, siapa yang nulis, siapa yang tweet, dialah yang harus bertanggung jawab. Begitu ini mungkin tambahan, Ibu Eni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendrayana. Mungkin Mbak Vina bisa menambahkan? Baik, dengeran? Apakah terdengar? Oh, sudah. Baik, Menambahkan tadi yang Pak Hendrayana katakan bahwa saya lebih ke pertanyaan apakah undang-undang pers hanya untuk melindungi perusahaan pers? Jawabannya tidak ya. Kalau menurut sependek pengetahuan saya, undang-undang pers atau pers ini sih pada umumnya tidak dirancang hanya untuk melindungi perusahaan. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan, apakah undang-undang pers hanya untuk melindungi perusahaan pers? Menurut pendek pengetahuan saya, tidak ya. Undang-undang pers sendiri pada umumnya itu tidak dirancang hanya untuk melindungi perusahaan pers. Sebaliknya, tujuan utama adanya undang-undang pers ini adalah untuk melindungi kebebasan pers dan hak-hak jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka sebagai penjaga kebebasan pendapat dan penyedia informasi publik. Jadi tujuannya untuk penyediaan informasi publik sendiri. Untuk undang-undang pers biasanya mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan kebebasan pers, tanggung jawab media, hak privasi, dan hak jawab dan persyaratan terkait medianya. Kemudian untuk tujuan lainnya, tujuan itu memastikan adanya lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi dan pluralisme dalam masyarakat. Sehingga melalui UU Pers ini, perusahaan pers juga dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara independen, fakta, mengungkapkan kasus-kasus dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Undang-Undang Pers sendiri juga memberikan perlindungan terhadap wartawan dan jurnalis pas dari tekanan, ancaman, atau pelecehan dalam menjalankan tugasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pers sendiri lebih berfokus pada melindungi kebebasan persnya dan hak jurnalisnya daripada hanya melindungi perusahaan pers semata. Seperti itu. Mungkin Pak Manunggal bisa menambahkan atau jawaban saya. Oke, saya mungkin nambah sedikit aja kali ya. Bahwa pers itu wujud kedaulatan rakyat, tapi mungkin di dalamnya memang dilimitasi. Pers itu harus bentuk perusahaan, bentuk badan hukum perusahaan. Di sini limitasinya itu atau bisa mungkin kalau kita harus memakluminya itu ya agar tercapai kepastian misalnya soal ketenaga kerjaannya itu, misalnya wartawan jurnalisnya. Kemudian juga bagaimana keberlangsungannya gitu. Karena kalau misalnya komunitas-komunitas cair kita nggak akan tahu sampai seberapa lama dia akan durable gitu. Tapi mungkin juga kita juga perlu membuka diri juga untuk cadangan pikiran yang lain bahwa misalnya pers komunitas misalnya atau sekarang misalnya kalau dalam contoh konkret ya saya melihat dalam praktek itu misalnya ada Indo Progress ya kegiatan jurnalistik, kemudian ada yang media-media perempuan itu. Nah, apakah mereka itu akan tunduk pada undang-undang ITE atau undang-undang pers? Itu juga menarik ya. Apakah harus selalu perusahaan korporasi atau juga bisa menjadi misalnya perkumpulan-perkumpulan misalnya. Saya kira ini aspek hukum perusahaan atau badan hukumnya ya jadi menarik, tapi kita sepakat bahwa kalaupun harus direduksi menjadi katakanlah badan hukum itu untuk lebih solid dan lebih terawasinya dan ketertibannya lah bagaimanapun.
ya sehingga dia tidak sesuatu yang hit and run begitu loh. Kegiatan pers itu bukan sesuatu yang hit and run. Walaupun sisi lain ya sekarang mungkin orang bisa saya kira menjadi pertanyaan filosofis banyak orang ya. Apakah sekarang itu mencari berita itu harus dari pers ya? Tentu saja kita sudah tahu jawabannya enggak ya. Bahkan kita sendiri bisa memproduksi berita ya. Ular yang ada masuk ke rumah tetangga nggak akan ada di media mainstream gitu. Tapi ada media sosial yang merekamnya dan sebagainya. Tapi itu kan hit and run istilahnya, hari ini terbit, tanda petik terbit, besok nggak ada. Dan dia bisa tanggung jawabnya itu juga mungkin akan menjadi repot kalau tidak ada terdata secara hukum siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Saya kira itu bisa dimaklumi atau bisa dimengerti, bisa oke lah kira-kira secara hukum bahwa direduksi menjadi badan hukum. Terima kasih, moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Manunggal. Mungkin ada satu penanya lagi yang ingin bertanya. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Hendrayana sebelum saya menutup diskusi pada sore hari ini. Baik, Bu Eni. Ya mungkin ya kebetulan nih saya kan alumni dari Unsud juga ya. Kebetulan saya mumpung masih di Dewan Pers nih. Saya yang sebagai think tank-nya gitulah. Kemungkinan kita mungkin Pak Manunggal kita terutama ini terkait dengan hukum pers dan sebagainya, kita siap untuk berkolaborasi lah. Apakah itu nanti dalam bentuk sebuah nota kesepahaman atau seperti apa? Karena ya contoh yang kemarin ada dari kampus lain yang magang di kita gitu kan, di Dewan Pers. Kita siap untuk menerima mahasiswa yang istilahnya sekarang itu ada Magang sertifikat untuk ini ya, pendamping untuk ijazah ya. Nah, seperti itu kan. Atau untuk itu. Nah, kita bisa lakukan itu, berkolaborasi. Bagaimana nanti juga ya tadi siapa yang membahas Mbak Vina ya terkait tentang pelatihan untuk menulis dan sebagainya. Kita ada juga di bawah Dewan Pers ini kan ada yang namanya LPDS Lembaga Pers Dr. Sutomo dari para untuk mereka ya senior di bidang jurnalistik. Kita siap untuk nanti kita berkolaborasi. Kita berharap ke depannya ini memang betul bahwa tidak ada dan tidak ada ya, jarang fakultas hukum yang membuka hukum pers. Karena tantangan ke depan untuk media terkait media siber ini akan terus menjadi hal yang terus perubahan ya dilakukan dengan kita. Apalagi sekarang tuntutan dengan multi platform gitu kan. Sekarang itu kita lagi tarik menarik nih antara perusahaan pers di Indonesia dengan perusahaan platform yang tidak mau tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Barusan tadi pagi kami melakukan rapat Kominfo, Kemenkumham sama Menko Polhukam, bagaimana agar mereka patuh gitu kan terhadap ini dan memberikan kontribusi terhadap media yang ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendrayana. Nanti akan kami sampaikan ya mengenai kerjasama Dewan Pers. Mungkin Pak Manunggal ada yang mau ditambahkan? Oke, baik Miss Eni ya. Terima kasih juga saya sampaikan sampai selesai sebagai ketua bagian nanti kita bisa bicarakan lebih intensif hari ini pimpinan. Dan memang sinergitas kita Dewan Pers sebagai bagian bagaimanapun Dewan Pers adalah institusi negara ya, state, dan kemudian juga organisasi pers sebagai bagian dari society, masyarakat, kita bisa sinergi untuk terciptanya kebebasan pers yang lebih baik. Riset-riset soal pers di Fakultas Hukum Unsud ini Pak Hendrayana itu termasuk yang sangat skyrocketing ya. Minat mahasiswa itu sangat tinggi, terutama di hukum tata negara, di situ tempatnya hukum pers. Dalam 1 tahun ini ada penelitian soal pelaksanaan hak jawab di RRI, bagaimana pelaksanaan hak jawab di jurnalisme TV, di jurnalisme TV, di TV lokal. Kemudian juga ada juga yang bicara soal studi kasus yang wartawan di Sulawesi atau di mana itu yang saya lupa yang dikriminalisasi oleh kepolisian. Palopo. Palopo ya, itu menunjukkan bahwa minat
pers ya, studi media di Fakultas Hukum itu tinggi sekali. Dan harapannya kalau riset-riset ini lebih sistem, lebih terorganize, kemudian juga terpublis dengan baik, itu bisa menjadi bagian dari kebijakan, dibaca Pak Hakim juga ya, dan Bu Hakim supaya dia dalam memutus udah paham juga gitu bagian dari edukasi. Saya kira konkretnya begitu Pak Hendra. Teman-teman semua di sini barangkali teman-teman jurnalis yang juga hadir yang saya nggak bisa sapa satu persatu ya, mungkin juga bisa dengan organisasi wartawan, Fakultas Hukum Unsur, insya Allah siap untuk berdiskusi, berdialog dan mendorong kebijakan terhadap demi tercapainya perlindungan hukum terhadap pers dan kemajuan kebebasan pers yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Manunggal. Mungkin dari Ibu Sarafina ada yang mau disampaikan lagi? Oh, sudah cukup dari Ibu Sarafina. Baiklah, alhamdulillah rangkaian acara webinar perguruan tinggi dan tantangan pemajuan kebebasan pers di Indonesia kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pemateri hari ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tentang peran penting perguruan tinggi dalam memajukan kebebasan pers di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Hendrayana, Bapak Manunggal, dan Ibu Syarafina, dan juga para peserta webinar, serta mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah hadir memeriahkan acara hari ini. Demikian acara webinar perguruan tinggi dan tantangan pemajuan kebebasan pers di Indonesia hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tadi sangat komprehensif dan padat, menarik, dan materi serta diskusinya. Terima kasih kami haturkan kepada moderator dan para narasumber atas ilmunya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa makna dari perguruan tinggi dan tantangan pemajuan kebebasan pers di Indonesia sebagai bentuk penghargaan kami kepada moderator dan seluruh narasumber atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Berikut akan kami serahkan sertifikat secara daring. Yang pertama, sertifikat akan diberikan kepada moderator, yaitu Ibu Eni SHMH. Lalu selanjutnya sertifikat akan diberikan kepada Bapak Hendrayana SHMH. Terima kasih Bapak Hendra. Selanjutnya sertifikat akan diberikan kepada Ibu Sarafina SHMH. Terima kasih Ibu Sarafina. Dan yang terakhir kepada Bapak Manunggal, SHLLM PhD. Terima kasih. Terima kasih Pak Manunggal.
Baik, Bapak, Ibu serta peserta webinar, ya, dengan berakhirnya sesi pemaparan narasumber dan diskusi tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap narasumber dan partisipasi seluruh peserta acara webinar kali ini yang berasal dari berbagai instansi, profesi, serta berbagai universitas di wilayah Indonesia, dan seluruh pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia pelaksana yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara kali ini. Sampai jumpa pada ruang-ruang ilmiah Fakultas Hukum Unsud lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panggi, Terima kasih, mohon. Hendra. Ya, terima kasih Mas.